Anak laki-laki ini berusaha menaklukkan sihir. Di dunia ini, penyihir berkuasa penuh, sementara mereka yang tanpa sihir disingkirkan. Oscar, meskipun dia adalah pendekar pedang suci yang jenius, tidak pernah membangkitkan sihirnya. Tetapi dia terlahir kembali ke masa lalu, kembali ke masa ketika dia masih kecil. Dan sekarang, sebagai jenius militer, dia memasuki akademi dan menghancurkan semua siswa. Terbang di atas kota yang terbakar, seekor monster besar menyebarkan kehancuran di mana-mana. Di tengah kobaran api, orang-orang berlarian dengan putus asa, mencoba menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Sambil mengawasi makhluk itu, seorang penyihir dan seorang pejuang bersiap menghadapi ancaman tersebut. Memusatkan energinya, sang penyihir menggunakan tongkatnya untuk memanggil lingkaran sihir. Setelah persiapannya selesai, dia mengambil posisi untuk melepaskan kekuatan yang dahsyat. Kemudian, beberapa serangan diluncurkan ke makhluk itu saat ia terbang ke arah mereka. Meski terkena serangan, monster itu terus menerjang ke arah mereka dengan penuh amarah. Sihir itu meledak dengan kekuatan penuh tetapi sepertinya tidak berdampak apa-apa padanya. Dari kejauhan, penyihir lain mengawasi, menyadari bahwa serangan itu telah gagal. Makhluk itu lalu menukik dengan cepat, bersiap untuk serangan balik. Saat pejuang itu maju menerjang, dia mendaratkan pukulan langsung ke tubuh monster tersebut. Namun, pedangnya hancur saat berbenturan dengan sisik yang keras itu. Menyadari kegagalannya, dia terkejut oleh daya tahan luar biasa makhluk itu. Tanpa membuang waktu, monster itu membalas dengan serangan tepat di depannya. Dia terkena serangan langsung, terpental jauh akibat benturan tersebut. Melihat pejuang yang tumbang, pemuda itu panik menghadapi situasi yang putus asa ini, tetapi pada saat itu, seorang pendekar pedang yang terampil muncul untuk menghadapi makhluk itu. Bersama tim pendukungnya, dia mempersiapkan diri untuk bertarung melawan monster tersebut. Melompat dari bawah, dia mendaratkan serangan yang presisi tepat di dada target. Terkena telak, makhluk itu tersentak mundur, mengeluarkan auman yang menggelegar. Tercermin di mata monster itu, serangan presisinya mengenai titik vital. Mendarat dengan aman, dia melihat bayangan makhluk itu menghilang. Setelah pertarungan, dia hanya berbalik dan menyarungkan pedangnya. Mengungkap identitasnya, dia adalah Oscar, yang dikenal sebagai pendekar pedang suci. Dikelilingi oleh para penyintas, mereka berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Dia lalu memberitahu mereka bahwa dia akan menyerahkan sisa pekerjaannya kepada mereka. Mengabaikan panggilan mereka, dia hanya berbalik dan mulai melangkah pergi. Melewati seorang ayah dan anak, dia teringat sebuah momen dari masa lalunya. Dalam ingatan itu, seorang gadis kecil mengatakan bahwa apa yang dilihatnya sangat indah. Seorang pria lalu menjelaskan kepadanya bahwa itulah yang mereka sebut sihir. Dengan sebuah tongkat, dia menciptakan berbagai partikel yang melayang di udara. Meskipun begitu, dia masih memiliki tatapan yang agak jauh dan penuh pikiran. Melihat kekuatannya, sebuah keluarga menatapnya dengan penuh kekaguman atas perbuatannya. Dalam ingatannya, seorang gadis kecil menatap dengan takjub pada pemandangan yang sama seperti dirinya sendiri yang juga menyaksikan semuanya dengan senyum lebar. Meskipun dia kuat, dia masih membawa hasrat yang sama terhadap sihir. Sewaktu kecil, dia bahkan bisa menciptakan mantra-mantra kecil dengan tangannya sendiri. Beralih ke pemandangan di wilayah pegunungan, dia memulai latihan hariannya. Memegang pedang kayu, dia bersiap untuk pengulangan berikutnya. Mengayunkan pedangnya, dia menggerakkannya dengan kekuatan penuh, membelah udara. Dari kejauhan, dua anak muda melihat guru mereka berlatih sendirian di tengah lapangan. Karena penasaran, dia bertanya apakah dia berlatih setiap hari, dan pemuda itu membenarkannya. Selama bertahun-tahun, kakinya telah melesak ke tanah di titik itu. Dia menjelaskan bahwa latihan terus-menerus itu akhirnya membentuk kawah besar tersebut. Mengabaikan mereka, sang guru hanya berbalik dan mengangkat pedangnya. Murid itu menatapnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia lalu bertanya gulungan apa yang sedang dia pegang itu. Dia lalu teringat pesannya dan segera memanggil gurunya. Berlari ke arahnya, dia mengatakan bahwa ada surat yang tiba dari ibu kota. Saat membaca surat itu, dia melihat muridnya bertanya apakah itu berita buruk. Dia mengatakan itu adalah medali dan mengeluh bahwa mereka seharusnya memeriksa jadwalnya. Sambil tertawa, dia mengatakan bahwa dengan pencapaiannya, dia bisa mendapatkan posisi tinggi. Mengeluh tentang faksi-faksi, dia bilang dia tidak akan bisa berlatih dengan baik di tempat seperti itu. Muridnya lalu berkomentar bahwa dia pasti sangat mencintai pedang. Melihat ke samping, dia sepertinya merenungkan apa yang baru saja dia katakan. Dengan sedikit senyuman, dia bilang dia tidak terlalu menikmatinya. Mengungkapkan masa lalunya, dia mengatakan dia memilih pedang atas perintah ayahnya. Sangat terkejut, murid itu terdiam saat mendengar pengakuan tersebut. Dia menegaskan bahwa dia tidak memilih jalan sebagai pendekar pedang atas kemauannya sendiri. Menatapnya, dia bilang dia iri padanya karena memiliki bakat berpedang.
Dia bilang dia bergabung dengan akademi atas kemauannya sendiri, tetapi sekarang dia takut. Sambil mencengkeram pakaiannya, dia menunjukkan bahwa dia sangat gugup dengan situasi tersebut. Dijelaskan bahwa penyihir dan pendekar pedang menggunakan sirkuit yang berbeda untuk kekuatan mereka. Mencampurkan dua energi yang berbeda akan menyebabkan kehancuran total pada tubuh penggunanya. Karena alasan inilah, pilihan antara kedua jalan tersebut menentukan seluruh hidupmu. Meletakkan tangan di bahunya, dia mencoba menenangkan murid mudanya. Dia lalu menyarankan bahwa jika dia khawatir, dia harus mengayunkan pedangnya saja. Dengan tersenyum, dia menjawab bahwa dia mengerti dan berterima kasih kepada gurunya atas nasihatnya. Nanti, berbaring di tempat tidurnya, sang guru beristirahat sendirian di kamarnya. Dia kemudian berpikir bahwa dia tidak berhak mengatakan hal itu kepada muridnya. Mengingat kata-katanya, dia teringat bahwa dia iri padanya karena bakatnya. Melihat tangannya sendiri, dia membayangkan bagaimana rasanya jika dia memiliki bakat sihir. Dia kemudian mengulangi nasihat yang dia berikan, menyuruh dirinya sendiri untuk mengayunkan pedangnya saja. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang aneh dan membuka matanya, melihat ke samping. Di luar rumah, sebuah ledakan besar tiba-tiba terjadi. Menyaksikan rumah yang terbakar, sekelompok penyihir berjubah mengawasi dari kejauhan. Memimpin kelompok itu, salah satu dari mereka memegang tongkat bersiap untuk bertarung. Saat mereka berbicara, seorang penyihir bertanya apakah mereka berhasil mengenainya, tetapi yang lain menyuruhnya agar tidak lengah. Melompat dari reruntuhan, sang guru tiba-tiba muncul, mengejutkan salah satu penyihir itu. Berlari ke arah musuh, dia menyadari bahwa mereka adalah penyihir yang sangat kuat. Dia lalu mencoba mengidentifikasi siapa di antara mereka yang menjadi pemimpin kelompok misterius tersebut. Memberikan perintah, sang pemimpin menyuruh semua penyihir lain untuk menyiapkan serangan mereka. Memegang pedangnya, sang guru bersiap menghadapi semua musuh di sana. Menghindari pukulan itu, dia melompati serangan tersebut untuk melakukan serangan balik. Mendekat, dia mendaratkan pukulan telak ke salah satu penyihir berjubah itu. Lalu dia menyadari sesuatu, dan wajahnya dipenuhi dengan kejutan serta kekhawatiran. Menyandera muridnya, pemimpin itu mengancamnya, memerintahkannya untuk menurunkan pedangnya. Diikat dan disumpal, gadis itu ketakutan karena disandera. Dia bertanya apa tujuan mereka, dan pemimpin itu menjawab bahwa yang mereka inginkan adalah nyawanya. Bingung, dia bilang dia tidak ingat pernah melakukan sesuatu yang membuatnya sangat dibenci. Sambil tersenyum, pemimpin itu bilang dia sudah menduga bahwa dia tidak akan ingat. Penyihir lain mengatakan mereka tidak bisa memaafkan keberadaannya yang memiliki begitu banyak bakat. Tidak mengerti sama sekali, dia bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Pemimpin itu mengatakan dia tidak perlu mengerti karena dia akan mati di sana. Dia lalu menatap ke arah muridnya yang masih menjadi sandera. Sambil berteriak, murid itu menyuruh gurunya untuk tidak mengkhawatirkan nyawanya. Mendengar hal itu, dia menatapnya dengan ekspresi penuh tekad. Memegang pedangnya, dia mengatakan dia akhirnya memahami seluruh situasi ini. Terkejut dengan perubahan itu, pemimpin penyihir tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia memperingatkan bahwa rencana mereka telah gagal dan mereka seharusnya tidak meremehkan muridnya. Penyihir yang menyanderanya panik melihat situasi tersebut. Tetap berdiri, dia membalikkan punggungnya saat serangan es melesat ke arahnya. Dengan kecepatan tinggi, serangan es itu melesat untuk menghantamnya secara langsung. Setelah benturan itu, kepulan asap tebal membubung dari tempat tersebut. Awalnya percaya diri, pemimpin itu terkejut melihat apa yang terjadi. Merasa terkesan, sang pemimpin mengomentari keberanian gadis itu karena mengambil risiko seperti itu. Dengan tubuh tertembus, sang guru melindunginya, mengatakan bahwa begitulah seorang pendekar pedang. Melihat gurunya terluka parah, sang murid berlari dengan putus asa ke arahnya, percaya bahwa mereka telah menang. Para penyihir pergi, membicarakan bakatnya yang terbuang sia-sia. Dia kemudian bertanya mengapa dia melakukan itu, sampai terluka parah demi dirinya. Dengan tersenyum, dia menjawab bahwa dia juga seorang pendekar pedang, sama sepertinya. Sambil menangis, dia berkata bahwa dia juga bersiap untuk mati selama pertempuran itu. Dia menyalahkan dirinya sendiri, tapi dia memberitahunya bahwa itu bukan salahnya. Tidak dapat menerimanya, sang murid terus menangis sambil memeluk gurunya. Dengan sisa tenaganya, dia mencoba mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Dalam benaknya, dia menyesal tidak menjadi seorang penyihir untuk melindunginya. Dia kemudian mengakui bahwa selama ini, dia selalu ingin menggunakan sihir. Untuk lari dari kenyataan, dia terus mengayunkan pedangnya tanpa henti. Meskipun mendapat banyak kekaguman, dia tidak pernah melupakan impian sejatinya. Tidak ada yang sebanding dengan kebahagiaan yang dia rasakan saat melihat sihir sewaktu kecil. Merentangkan tangannya ke langit, dia mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dikenal. Dia kemudian bangkit sambil melihat tangannya, benar-benar bingung dengan situasi itu. Meletakkan tangan di kepalanya, dia menyadari bahwa dia seharusnya sudah mati. Sambil duduk, dia melihat sekeliling dan bertanya-tanya di mana dia berada.
Melihat pemandangan itu, dia mengenalinya sebagai desa masa kecilnya yang dulu. Mengingat kematiannya, dia bingung karena masih hidup di tempat ini. Di sebelah pedangnya, dia menemukan sepucuk surat dan bertanya-tanya apa isinya. Saat membuka surat itu, dia sangat terkejut dengan apa yang tertulis di dalamnya. Memegang undangan itu, dia melihat bahwa itu dari 2 akademi terbesar di kerajaan. Pada usia 15 tahun, setiap pemuda menerima undangan ke Akademi Sihir atau Ilmu Pedang. Setelah memilih, kandidat harus membawa surat itu ke gerbang akademi. Dengan surat di tangannya, dia memperhatikan bayangannya di depannya. Mempertanyakan dirinya sendiri, dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah kembali ke masa lalu. Dia kemudian menyadari bahwa dia kembali ke usia 14 tahun sebelum dia menjadi pendekar pedang. Ketika seseorang mendekat, dia hanya tetap jongkok menatap tanah. Tiba-tiba muncul, ayahnya bertanya apa yang dia lakukan sendirian di sana sambil memanggil namanya. Terkejut dia segera berdiri, berseru bahwa itu ayahnya. Melihat ayahnya dan yang lainnya, dia menyadari bahwa jika dia kembali, ayahnya masih hidup. Ayahnya berkata bahwa dia terlihat sombong dan telah mengabaikan pelatihannya. Hanya menatap cakrawala, anak itu tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana memberitahu ayahnya tentang keinginannya pada sihir. Sebagai master pedang, ayahnya bertanggung jawab untuk melatih banyak murid. Sebagai putranya, dia secara alami mulai mempelajari ilmu pedang juga. Dalam sebuah ingatan, dia berlari dengan gembira, mengatakan seseorang menunjukkan sihir kepadanya tadi. Dengan penuh sukacita, dia menggambarkan betapa bercahaya dan indahnya sihir itu. Dengan ekspresi serius, ayahnya akan mengatakan bahwa sihir adalah teknik untuk orang lemah. Mencengkram bahunya, dia memerintahkan bahwa sebagai putranya, dia akan menggunakan pedang. Tidak dapat meninggalkan pedang, dia terus berlatih meskipun ingin menggunakan sihir. Kembali ke masa sekarang, dia berdiri dan menghadapi masa depannya dengan tekad. Sambil menggenggam pedangnya erat-erat, dia berpikir bahwa dia sudah muak dengan akhir cerita itu. Dengan penuh tekad, dia menegaskan bahwa dalam kehidupan ini, dia akan mengikuti jalan yang benar-benar ingin dia tempuh. Ayahnya lalu bertanya lagi mengapa dia mengabaikan pelatihannya. Memalingkan wajahnya, dia menjawab bahwa dia telah menghabiskan seumur hidupnya dengan pedang. Terkejut dengan jawabannya, ayahnya hanya menatapnya dalam diam. Melepaskan kekuatannya, dia memanggil beberapa pedang energi di sekelilingnya. Salah satu anak buahnya merasakan tekanan itu, terdorong mundur oleh kekuatannya. 2 lainnya terlempar ke tanah, tidak mampu menahan kekuatan yang dia lepaskan. Bahkan dengan semua kekuatan itu, bocah tersebut tetap diam menghadapi ayahnya. Kagum, salah satu pria itu bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu tenang. Mengabaikan tekanan itu, dia berdiri teguh menatap ayahnya tanpa mundur. Ayahnya memperhatikannya, menyadari bahwa putranya tidak hanya bermain-main. Sambil menghilangkan tekniknya, dia berkata sepertinya dia memang tidak sedang main-main. Mendekat, dia meletakkan tangan di bahu putranya, mengakui kekuatannya. Dia kemudian berkata bahwa suatu hari nanti, dia akan dapat mempercayakan rasa bersalahnya kepadanya. Melihat hal ini, pria-pria lain menatap pemuda itu dengan rasa iri. Dengan senyum tipis, ayahnya berbalik dan mulai berjalan pergi. Memikirkan ayahnya, dia berdiri di sana merenungkan momen itu. Berlari ke arahnya, dia memeluk ayahnya dari belakang dengan sekuat tenaga. 2 pria mengelilinginya, mengatakan bahwa mereka tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi. Sambil tersenyum, salah satu dari mereka menawarkan untuk memberinya sedikit pelajaran pedang. Mengingat masa lalu, dia menyadari bahwa orang-orang itu juga ada di sana sebelumnya. Mereka adalah rekan latihannya, yang selalu dia hadapi atas permintaan ayahnya. Tetapi setelah mereka membangkitkan energi mereka selalu menyingkirkannya. Mengambil kesempatan itu, mereka akan melampiaskan rasa frustrasi mereka kepadanya, berpura-pura mengajarinya. Kembali ke masa sekarang, dia bersiap untuk bertarung melawan pria yang sama. Menyuruhnya untuk bergegas, pria itu menyalurkan energinya ke dalam pedang kayu. Kehadiran energi itu menciptakan celah kekuatan yang tidak dapat diatasi oleh tekniknya. Mengabaikan tantangan itu, dia berbalik dan mulai berjalan menuju sungai. Sambil memegang pedangnya, dia bersyukur atas semua yang telah terjadi sejauh ini. Melihat hal ini, pria itu sangat terkejut tidak memahami perilakunya yang aneh. Melempar pedang itu ke air, dia mengejutkan rivalnya yang terhuyung karena tindakan tersebut. Menyebutnya pengecut, yang lain berteriak bertanya apakah dia berencana untuk lari dari pertarungan. Sangat marah, pria itu menyebutnya sebagai aib saat bersiap untuk menyerang. Memunggungi mereka semua, dia menatap cakrawala, sepenuhnya mengabaikan ejekan mereka. Dengan tersenyum, dia berkata bahwa dia akan menjadi penyihir dan tidak akan lagi menggunakan pedang. Sambil berteriak bahwa dia tidak akan menahan diri, dia menerjang maju dengan pedang kayunya. Melihat serangan itu, dia menganalisis pergerakan mantan rekan latihannya itu. Rivalnya menggunakan energi pedang untuk memperkuat seluruh tubuhnya.
Tetapi dengan sebuah pelindung, dia dengan mudah menangkis pukulan itu, mengejutkan lawannya. Dia kemudian mengatakan bahwa itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Sangat marah, rivalnya menggertakkan giginya, menolak untuk menerima provokasi langsung itu. Menyerang dengan amarah, dia mencoba melancarkan beberapa pukulan, tetapi selalu meleset. Dia kemudian menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam kebiasaan lama bertarung seolah-olah ini hanya sesi latihan. Merasa geram, dia berteriak, bertanya mengapa dia tidak bisa mendaratkan satu serangan pun. Mengulurkan tangannya, dia bersiap untuk mengakhiri pertarungan itu untuk selamanya. Dengan gerakan cepat, dia dengan mudah melucuti senjata lawannya. Menginjak pedang itu, dia mendaratkan pukulan yang menjatuhkan rivalnya ke tanah. Di tanah, rivalnya berteriak dengan marah, memanggilnya bajingan. Berdiri di hadapannya, dia bersiap untuk memberikan serangan terakhir. Dia kemudian bertanya mengapa dia membuang keuntungannya melawan lawan yang tidak bersenjata. Menoleh ke belakang, dia melihat yang lain menahan rivalnya yang sedang mengamuk. Setelah berpikir sejenak, dia merasa ini akan menjauhkan rivalnya untuk sementara waktu. Mengingat masa lalu, dia teringat bagaimana ayahnya membangkitkan energinya secara paksa. Untuk menghindari kesalahan yang sama, dia memutuskan akan menguasai sihir terlebih dahulu. Melanjutkan perjalanannya, dia berjalan sendirian di jalan menembus hutan. Menyeka keringatnya, dia melihat ke sekeliling untuk memastikan tidak ada siapapun di sana. Berhenti di depan sebuah batu, dia yakin takkan ada yang bisa melihatnya. Dalam sebuah ingatan, seorang penyihir bertanya padanya bagaimana sihir digunakan. Dia menjelaskan bahwa pendekar pedang memurnikan energi untuk memperkuat tubuh atau pedang mereka. Memperhatikan dengan saksama, penyihir itu mendengarkan penjelasannya dengan rasa ingin tahu. Duduk di samping taman, dia lalu bersiap untuk memberikan contoh. Dia kemudian mengambil teko, penyiram tanaman yang ada di tanah di sebelahnya. Dia berkata bahwa bagi mereka, menggunakan sihir itu seperti menyiram tanaman dengan teko penyiram. Karena tidak mengerti, dia bertanya apa maksudnya dengan itu. Dia menjelaskan bahwa mana mengalir melalui sirkuit dan dituangkan ke dalam formula sihir. Dengan mantra yang diaktifkan, bunga-bunga di sekitarnya mulai mekar. Kembali ke masa sekarang, dia duduk di atas batu untuk bermeditasi dengan tenang. Mengingat penyihir itu, dia teringat bahwa mana memenuhi semua udara di sekitarnya. Duduk di atas batu, dia menatap langit mencoba berkonsentrasi pada alam. Menutup mata, dia yakin bisa menarik mana dengan indranya yang tajam. Lagi pula, sebagai pendekar pedang, dia telah melatih kelima indranya hingga batas maksimal. Jadi dia menutup mata, bersiap untuk merasakan aliran mana. Mampu merasakan aliran alam, dia merasakan burung, air, dan ikan. Membuka sebelah mata, sepertinya dia akhirnya menyadari sesuatu. Tepat pada saat itu, mana menjadi terlihat, mengalir ke seluruh hutan di sekitarnya. Terbelalak, dia terkejut karena akhirnya bisa melihat energi sihir. Merayakannya, dia berkata berhasil melakukannya dan sekarang dia harus menyerap semuanya. Namun dia sadar dia sama sekali tidak tahu cara melakukannya. Mendengar sebuah suara, dia segera menoleh ke arah suara itu. Menjatuhkan diri ke tanah, dia melihat sesuatu menghantam batu tepat di sampingnya. Merasakan mana, dia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan tempat ini. Bangkit berdiri, dia memutuskan untuk berjalan menuju energi misterius yang dia rasakan. Menyusuri hutan, dia semakin dekat dengan sumber kekuatan itu. Dia kemudian menyadari tidak bisa merasakan kehadiran makhluk hidup, tapi tiba-tiba dia menjatuhkan diri ke tanah untuk menghindari serangan. Saat debu beterbangan, dia terkejut dengan kekuatan dari serangan mendadak itu. Melihat ke depan, dia mendapati dirinya berhadapan dengan sebuah golem batu raksasa. Dia lalu bertanya-tanya mengapa makhluk seperti itu bisa berada di tempat yang begitu terpencil. Tepat pada saat itu, dia melihat orang lain jatuh dari langit tepat di depannya. Seorang wanita kemudian mendarat di atas kepala golem itu, menatapnya tajam. Melambai, dia bertanya apa yang sedang dia lakukan di bengkel pribadinya. Dengan tatapan mengancam, dia bertanya apakah dia mengincar penelitiannya. Dia lalu memperingatkannya untuk berpikir baik-baik sebelum membuka mulut. Berdiri di hadapannya, wanita misterius itu mengawasinya dengan penuh kecurigaan. Mengingat rumor yang beredar, dia teringat akan seorang pahlawan wanita dari wilayah utara yang membeku. Mampu mengendalikan sebuah golem. Dia sendirian setara dengan sepasukan prajurit. Dikenal sebagai penyihir penciptaan, namanya adalah Isabel yang menakutkan. Ini terbelenggu, dia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengannya dalam situasi seperti ini. Duduk di singgasananya, dia menuntut untuk segera tahu dari faksi mana dia berasal. Kemudian dia mengarahkan tongkatnya, bersiap menggunakan sihir untuk menyerangnya. Lingkaran sihir besar terbentuk di tanah, mengurungnya hingga tak bisa bergerak. Putus asa, dia berteriak memintanya untuk menunggu, mencoba menghentikan serangan itu. Dia berkata tidak melawan saat ditangkap karena dia bukan musuhnya. Dia tampak mempertimbangkan kata-katanya sebelum membuat keputusan. Berdiri, dia menyiapkan mantra dan mengucapkan selamat tinggal kepada penyihir tanpa nama itu.
berteriak, dia memperingatkannya bahwa dia bahkan bukan penyihir sungguhan. Terkejut dengan pengakuan itu, dia menghentikan serangannya dan menatap bocah yang dirantai itu. Dengan senyum menyeringai, dia berkata bahwa itu alasan yang cukup menyedihkan untuk digunakan. Meletakkan tangan di kepalanya, dia mulai menggunakan sihir yang tidak diketahui. Matanya bersinar, dia terkejut dengan apa yang baru saja dia temukan. Dia kemudian menyadari tidak ada mana yang mengalir melalui sirkuitnya. Kini di dalam sebuah ruangan, dia berkata akhirnya memahami situasinya. Sambil menyesap secangkir teh, dia memberitahunya bahwa dia tidak berencana untuk meminta maaf. Dia lalu mengeluh bahwa dia sudah menjadi incaran semua orang di sekitarnya. Terkejut, dia bertanya apakah dia benar-benar seorang profesor di akademi sihir. Dia berpikir ini adalah kesempatannya untuk belajar darinya di akademi. Menyesap lagi tehnya, dia memelototinya dengan tatapan penuh penghinaan. Berdiri, dia bersiap untuk mengajukan permintaan yang sangat penting. Penuh harapan, dia memintanya untuk mengajarinya cara memanifestasikan mana. Dengan dingin, dia menolak, mengatakan dia tidak tertarik pada pecundang tanpa bakat. Dia lalu menyuruhnya menghabiskan minumannya dan segera pergi. Mengingat kematiannya, dia menolak untuk menerima nasib itu sekali lagi. Dia menolak untuk mundur apapun yang terjadi. Mengabaikan perintahnya, dia hanya bertanya apakah dia boleh minta secangkir teh lagi. Dia lalu berpikir harus mencari cara untuk meyakinkannya agar mau membantunya. Menggunakan penglihatan khususnya, dia mampu menganalisis mana di sekitarnya. Dia kemudian menyadari adanya cacat pada aliran energi di dalam golemnya. Menunjuk ke arah golem itu, dia memperingatkan bahwa makhluk itu bertingkah aneh. Tiba-tiba, golem itu mulai bergetar dan kehilangan kendali atas tekonya. Golem itu kemudian memukul kepalanya, menumpahkan semua cairan panas itu. Cemas, dia berdiri dan meneriakkan namanya sambil bergegas menolong. Dia menjelaskan bahwa sirkuit di bahu kanan golem itu sepertinya tersumbat. Energi di bahu golem itu mulai melemah, membenarkan apa yang dia katakan. Terkesan, dia bertanya-tanya bagaimana dia tahu golemnya tidak berfungsi. Mencengkram lengannya dengan erat, dia menuntut untuk tahu bagaimana dia bisa tahu. Dia lalu bertanya bagaimana dia tahu bahu golem itu rusak. Dia menjawab bahwa aliran mana golem itu terlihat sama sekali tidak normal baginya. Dia kemudian teringat pernah diberitahu bahwa mana itu tidak terlihat. Menatapnya, dia hanya mengonfirmasi bahwa dia bisa melihat aliran mana. Dia berkata kini dia mengerti bagaimana dia bisa menghancurkan pelindungnya dengan begitu mudah. Dia lalu bertanya-tanya apakah itu karena pengalamannya sebagai pendekar pedang. Mengingat musuhnya, dia paham bahwa musuhnya juga memiliki bakat yang sama. Dia kemudian menyadari inilah bakat yang sangat membuat musuhnya iri. Memanggil namanya, dia kemudian menghadapnya dengan ekspresi baru. Dengan tersenyum, dia akhirnya setuju untuk mengajarinya cara menggunakan mana. Terkejut, dia berkata bahwa dia baru saja bilang tidak akan membantu. Mengulurkan tangannya, dia berkata bahwa kini dia telah membangkitkan ketertarikannya. Senang dengan jawabannya, dia menerima tawaran itu dengan senyum lebar. Berjabat tangan mereka akhirnya mencapai kesepakatan untuk pelatihannya. Sambil menjelaskan pelajarannya, dia berkata bahwa mana sudah diserap secara alami oleh tubuh. Dia lalu bertanya apa yang harus dilakukan agar mana bisa mengalir melalui sirkuit. Dia menunjukkan bahwa mana hanya akan mengalir jika formula sihir digunakan. Karena tidak mengerti gambar itu, dia bertanya formula aneh apa itu. Sambil menunjukkan sebuah gulungan, dia berkata itu adalah mantra yang diberikan kepada siswa baru akademi. Dengan antusias, dia bertanya sihir macam apa itu, tapi gadis itu bilang ini adalah kejutan. Dia menyuruhnya untuk merasakan kekuatan yang mengalir dan menyalurkannya ke dalam formula sihir itu. Sambil tersenyum lebar, dia berkata akan mencobanya dengan sekuat tenaga. Gadis itu lalu berpikir bahwa tugas ini biasanya memakan waktu setidaknya 1 bulan, tapi dia merasa jika bakat anak itu nyata, hasilnya bisa saja berbeda. Mungkin dia bisa menguasai semuanya hanya dalam waktu setengah bulan pelatihan. Mengingat kata-katanya, dia bersiap untuk merasakan kekuatan di dalam dirinya. Dia menyadari ini seperti memurnikan energinya, dia hanya perlu fokus ke dalam diri. Sambil memejamkan mata, dia mulai berkonsentrasi agar bisa merasakan energi itu. Jauh di lubuk hatinya, dia berusaha keras menemukan mana di dalam dirinya. Dengan senyum simpul, dia akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Saat meletakkan tangannya di atas gulungan, sebuah lingkaran sihir ungu mulai terbentuk. Saat membuka mata, dia menyadari bahwa gadis itu selama ini benar. Menatap gulungan itu, dia melihat mana tersebut benar-benar ada di sana. Menguasai mana itu ibarat belajar berjalan dengan sepasang kaki yang baru. Tidak ada orang yang lahir dan langsung bisa berjalan. Kamu harus jatuh dan bangkit kembali untuk menemukan pijakanmu. Sangat terkejut, dia berdiri mematung melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan penyihir terhebat di dunia pun butuh waktu untuk belajar menggunakan mana. Menatap ke langit, dia mengamati berbagai partikel energi yang baru saja diciptakannya.
Mendekat secara perlahan, dia seolah masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa sungguh luar biasa anak itu bisa menguasainya pada percobaan pertama. Mengingat kembali percakapan mereka, dia teringat jawaban yang anak itu berikan soal golem. Lalu dia bertanya-tanya apakah ini hanya karena anak itu bisa melihat mana. Namun apapun alasannya, dia yakin akan satu hal tentang anak laki-laki itu. Satu hal yang pasti, dia memiliki bakat sihir yang benar-benar mengesankan. Mengamati hasilnya, dia akhirnya mengerti bahwa inilah sihir yang sesungguhnya. Sambil tersenyum lebar, gadis itu memanggilnya dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan sungguh luar biasa. Menepuk punggungnya, dia hampir tidak percaya anak itu berhasil pada percobaan pertama. Anak itu lalu berkata bahwa ini masih belum cukup bagus, yang membuat gadis itu bingung. Menatap sihir itu, dia berkata bahwa sihirnya tidak terlihat terlalu indah. Mengenang masa lalu, dia teringat akan keindahan sihir yang dia lihat sewaktu kecil. Senyuman di wajahnya itu adalah bukti kekagumannya yang murni terhadap sihir. Dia lalu berkata bahwa sihir itu spesial dan indah, namun yang satu ini terasa berbeda. Menunjuk ke gulungan itu, dia berkata sepertinya ada yang salah dengan mantranya. Dia berkata bahwa sama halnya dengan golem, aliran mana dari mantra itu terasa aneh. Berpaling kepadanya, dia menanyakan pendapatnya, yang langsung mengejutkan wanita muda itu. Dia kemudian akhirnya menyadari apa yang benar-benar dia inginkan untuk masa depannya. Dengan mengepalkan tangan, dia berkata tak ingin hanya menjadi penyihir biasa. Dengan lantang, dia menyatakan ingin merapal sihir yang sempurna dan indah. Wanita itu lalu menjawab, jika dia menemukan sesuatu yang aneh, dia seharusnya menulis ulang mantra itu. Terkejut dengan jawabannya, dia mendekati wanita itu dengan antusiasme yang baru. Dia lalu bertanya bagaimana cara menggambar formula sihir untuk berbagai mantra. Di tempat lain, ayahnya berjalan sendirian menyusuri lorong kastel yang panjang. Dia tampak termenung, teringat akan sebuah peristiwa dari masa lalunya. Terjatuh di tanah, para pesaingnya bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa menjadi begitu kuat. Mendekat, ayahnya bertanya apa yang sebenarnya terjadi di sana. Berusaha menutupinya, mereka berkata tak ada yang serius, ini hanya sekadar latihan. Dengan tatapan serius, dia menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dalam ketakutan, mereka bersiap menceritakan semua kebenarannya kepada sang guru. Seorang pria mendekat dan mulai menjelaskan seluruh situasinya kepadanya. Setelah mendengar cerita itu, dia terdiam, hanya menatap pria tersebut. Dia lalu berkata, sungguh sulit dipercaya bahwa Oscar telah mengalahkan mereka semua. Dia kemudian memerintahkan mereka untuk mengobati luka-lukanya agar tidak mengganggu latihan besok. Sambil menunduk, pria itu setuju dan mengatakan dia mengerti semua perintahnya. Mengamati Cakrawala, sang ayah yakin bahwa saat yang tepat akhirnya telah tiba. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa inilah saatnya mewariskan energi pedang. Di tempat lain, sebuah perpustakaan dipenuhi dengan buku-buku dan barang-barang penelitian. Dia berkata tak menyangka bahwa formula sihir akan sedalam ini. Wanita itu kemudian menawarkan untuk meminjamkan beberapa buku agar dia bisa belajar lebih banyak. Dengan senyuman, dia membenarkannya, berkata bahwa seluruh pengetahuannya ada di sana. Saat mencarinya, dia menyadari anak laki-laki itu tiba-tiba menghilang dari hadapannya. Dia lalu muncul kembali dengan setumpuk buku, mengatakan akan mengambil semuanya. Wanita itu bertanya apa dia akan mengambil semuanya, dan anak itu mengingatkan bahwa dia telah mengizinkannya. Memanggilnya, wanita itu bersiap untuk memberinya sebuah peringatan yang sangat penting. Dia berkata perlu memperingatkannya tentang sesuatu, bahkan jika itu harus merusak antusiasmenya. Sekarang setelah dia menampung mana di dalam tubuhnya, dia telah resmi menjadi seorang penyihir. Wanita itu lalu memperingatkannya untuk sangat berhati-hati saat memegang pedang. Saat dia berbicara, bayangan ayahnya muncul dalam sebuah kilas balik singkat. Dia mengakhiri peringatan itu dengan mengatakan jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati. Kembali ke desa Izen, dia mengawasi semuanya dari kejauhan, di atas punggung kudanya. Setelah kembali, dia menunjukkan raut wajah yang serius dan lelah. Wajah. Di dalam sebuah ruangan, ayahnya yang sedang sakit berkata bahwa sudah lama mereka tidak bertemu. Berhenti di depan tempat tidur, dia mendengar ayahnya akhirnya mengenalinya. Dia lalu berlutut di samping ayahnya yang mengulurkan tangannya. Dalam sebuah kenangan, ayahnya menyentuhnya sambil berkata bahwa dia benar-benar memiliki bakat. Ayahnya juga berkata bahwa memaksanya menyerah pada sihir bukanlah sebuah kesalahan. Ingatan itu meninggalkan rasa sakit yang luar biasa di dadanya sendiri. Ayahnya memaksanya mengikuti jalan pedang, bertentangan dengan keinginannya. Memegang surat pendaftaran itu, kini dia memiliki kesempatan baru untuk memilih. Di depan gerbang, dia bersiap untuk akhirnya memasuki Akademi Sihir. Memikirkan ayahnya, dia bersumpah kali ini, dia akan mendaftar di Akademi Sihir. Di tempat lain, seorang pria misterius berdiri memandangi api yang menyala. Melihat pemuda itu tiba, dia bertanya apakah ada urusan yang ingin dibicarakan.
Dengan tatapan penuh tekad, dia mengumumkan bahwa kedatangannya untuk meminta tanda tangan pendaftarannya. Berdiri berhadapan, mereka saling menatap dalam keheningan yang menegangkan. Pria itu berkata hal tersebut bisa menunggu, tapi anak itu menolak menundanya dengan tatapan marah. Dia tampaknya tidak menyukai sikap pemuda itu. Anak itu lalu berkata dia tak bisa menunggu karena membutuhkan tanda tangan ayahnya. Menanyakan alasannya, dia mempertanyakan kenapa anak itu memutuskan untuk mengikuti jalan sihir. Dia lalu mengingatkannya pada percakapan mereka saat anak itu ingin menggunakan sihir. Mengabaikan pertanyaan itu, dia hanya memegang pena, bersiap untuk menandatanganinya. Menunjuk ke arahnya, ayahnya berkata bahwa hal itu tak lain hanyalah sebuah kebodohan. Dia lalu bertanya kepadanya apakah hal itu benar-benar hanya sebuah kebodohan belaka. Sambil menundukkan kepala, dia setuju, mengatakan bahwa baginya hal itu memang sebatas itu. Saat pria itu menyentuhnya, energi magis yang besar terlepas. Terkejut dengan kekuatan itu, dia berteriak, bertanya lelucon macam apa ini. Dia lalu bertanya apakah anak itu sudah berhasil menguasai mana sepenuhnya. Sambil tersenyum, dia bilang dia tidak menyangka akan bisa membujuk ayahnya. Dengan marah, ayahnya bertanya apa yang sebenarnya coba dia bujuk. Dia berkata bahwa mengalahkan pendekar pedang tanpa pedang membuktikan seberapa besar bakatnya. Anak itu menjawab bahwa dia menyadari potensi penuhnya. Dengan marah, ayahnya berteriak bahwa dia tidak menyadari apapun. Dia berkata bahwa kesuksesan sudah terjamin baginya jika dia menjadi pendekar pedang. Anak itu lalu berkata penilaiannya memang benar, tetapi dia tidak setuju. Dia berkata bahwa kesuksesan belum tentu membawa kebahagiaan bagi seseorang. Saling berhadapan, mereka bersiap untuk beradu prinsip. Sambil memegang wajahnya, dia berkata dia mengerti dan itu masuk akal. Anak itu hanya menatapnya, menunggu reaksinya terhadap kata-kata itu. Dengan tatapan tajam, dia berkata dia masih bisa memperbaiki situasi ini. Dia lalu bertanya apakah anak itu ingin mati, membuatnya ketakutan. Jika anak itu bersikeras pada jalan yang salah, dia akan membuatnya sadar. Sambil menghunuskan pedangnya, dia berkata akan membuatnya mengerti. Dia memperingatkan bahwa meskipun dia tidak menerimanya sekarang, suatu hari nanti dia akan berterima kasih padanya. Dengan tatapan penuh tekad, dia menjawab, hari itu tidak akan pernah tiba, ayah. Hari itu benar-benar tidak pernah tiba untuknya di kehidupan sebelumnya. Sambil menodongkan pedang, ayahnya menyuruhnya untuk mengambil senjatanya sendiri. Dia bilang dia akan memberinya setidaknya waktu sebanyak itu untuk bersiap. Sambil memejamkan mata, dia berkonsentrasi untuk pertarungan yang akan datang. Membuka matanya, dia menghadapinya dengan tatapan penuh tekad. Sambil memegang surat itu, dia mengingatkannya bahwa dia sekarang adalah seorang penyihir, bukan pendekar pedang. Surat dari Akademi Sihir itu adalah bukti dari pilihan barunya. Dia lalu melemparkan surat itu ke dalam perapian, membakar kertasnya hingga habis. Terkejut dan marah, ayahnya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Dengan nada menantang, dia berkata, mari kita lihat apakah ayah bisa merebut ini dariku. Sambil berjalan, dia menyuruh anak itu untuk mencoba peruntungannya dan melihat apa yang terjadi. Dia memperingatkannya agar tidak sombong hanya karena dia bisa menahan energinya. Namun dengan serangan kilat, ayahnya menghentikan pedang itu di dekat lehernya. Dia merasa bisa membaca serangan seolah-olah dia sendiri yang memegang pedang itu. Sejak kecil, dia selalu memperhatikan setiap gerakan ayahnya dengan saksama. Pantulan di matanya menunjukkan bahwa dia telah mempelajari semua hal yang dia bisa dari ayahnya. Melepaskan rentetan serangan, ayahnya menciptakan tebasan yang menutupi seluruh area. Tetapi anak itu menghindari setiap serangannya dengan sangat mudah. Dia lalu mengungkapkan bahwa orang yang paling dia kagumi adalah ayahnya. Mundur selangkah, ayahnya berkata dia benar-benar membuktikan kata-katanya. Dia juga memujinya karena bisa menghindar dengan sangat baik, bahkan tanpa menggunakan energinya. Dia lalu berkata bahwa bakatnya dengan pedang benar-benar murni. Menawarkan energinya, dia menyuruh anak itu untuk menerima kekuatannya. Anak itu lalu ingat bahwa ayahnya yang bilang dia akan membuatnya menyerah. Sambil tersenyum, dia bertanya apakah ayahnya ingin dia mengalah. Dengan marah, ayahnya menyebutnya bodoh, tidak percaya dengan sikapnya. Dia lalu berkata bahwa sama seperti bakatnya, ada hal-hal yang dia tolak untuk menyerah. Sambil memegang pena bulu, dia menunjukkan bahwa dia tidak akan mengalah pada ayahnya. Ayahnya bertanya apakah dia berniat menggunakan benda itu sebagai pedang sungguhan. Dia lalu mengungkapkan bahwa itu adalah tongkat sihir untuk pemula sepertinya. Teringat pada Isabel, dia berkata bahwa pengetahuan sangat diperlukan untuk sihir. Dan sama sepertinya, ayahnya juga sama sekali tidak mengerti soal sihir. Sambil memegang pena bulu itu, dia bersiap karena ayahnya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayahnya tidak akan pernah bisa memprediksi apa gerakan dia selanjutnya dalam pertarungan. Menerjang maju dengan sebuah tebasan, dia menyerang anak itu dengan sekuat tenaga. Dengan penglihatan khususnya, dia bisa memprediksi semua serangan ayahnya. Dia lalu memanggil beberapa bayangan untuk melindungi dirinya dari serangan ayahnya.
Menghindari serangan itu, dia berhasil lolos tanpa luka dengan sedikit senyuman. Muncul di belakangnya, dia mengejutkannya, bersiap untuk membalas serangan. Dia lalu menahan pedang ayahnya, menunjukkan keunggulannya yang luar biasa. Sambil memegang pena bulu itu, dia bersiap menggunakan sihir yang selalu dia impikan. Dia lalu menggunakan mana untuk menggambar formula sihir dari pengetahuannya. Teringat masa kecilnya, dia mengenang sihir pertama yang pernah dia lihat. Sihir yang telah dia impikan berkali-kali selama bertahun-tahun. Dengan mantra percikan api, dia bersiap untuk mengabulkan keinginannya. Di dalam ingatannya, ibunya yang sakit duduk di kursi goyang. Terkejut dengan mantra itu, ayahnya terdiam, hanya menatap percikan api tersebut. Mantra percikan api itu mengenai ayahnya, menciptakan ledakan cahaya kecil. Dia lalu bertanya-tanya sihir macam apa itu tadi. Bergegas ke arahnya, anak itu bersiap untuk serangan terakhirnya. Dengan marah, dia bertanya apakah sihir itu hanya sebuah pengalih perhatian. Melempar ayahnya ke udara, dia menunjukkan bahwa itu bukan pengalih perhatian. Mendarat di tanah, dia berhenti tepat di samping pedang ayahnya. Pantulan pada bilah pedang itu menunjukkan anak itu menodongkan pena bulunya ke arah sang ayah. Dia lalu berkata dia sudah tahu ayahnya akan menyerang berdasarkan hawa kehadirannya. Dia bertanya apakah tujuannya adalah mengambil pedangnya dengan pengalih perhatian tersebut. Anak itu berkata bahwa menyembunyikan tujuannya adalah sesuatu yang dia pelajari darinya. Sambil memegang wajahnya, dia tampak frustrasi dengan seluruh situasi ini. Dia lalu berkata dia bisa menjamin bakatnya, tetapi tidak ada jaminan dalam sihir. Berdiri berhadapan, mereka saling bertatapan dalam diam. Sambil tersenyum, dia bilang dia hanya menunjukkan jalan yang ingin dia ikuti. Dia lalu bertanya apakah ayahnya menjadi pendekar pedang karena bakatnya terjamin. Teringat masa lalu, ayahnya seakan mengenang sebuah obrolan lama. Seorang pria bertanya-tanya apakah putranya harus mengikuti jalan pedang. Duduk di sebelah istrinya, dia berkata bahwa putra mereka punya bakat menggunakan pedang. Sang istri lalu mengingatkannya bahwa dia hanya mulai bertarung karena merasa itu keren. Sambil tersenyum, sang istri berkata, mereka tidak perlu memilih karena dia yang akan memutuskan sendiri. Dengan senyum tipis, dia berkata dia pikir putranya akan menjadi saint pedang. Senang dengan jawaban itu, anak itu menatapnya dengan pandangan penuh harap. Namun ayahnya berbalik dan mulai berjalan pergi, meninggalkan anak itu dalam kebingungan. Menandatangani formulir pendaftaran itu, ayahnya akhirnya menerima jalan yang telah dia pilih. Terkejut, anak itu hanya menatapnya, tidak mengerti perubahan hatinya yang tiba-tiba. Sambil tersenyum, dia bilang dia tidak bisa tanda tangan pakai pena bulu sihir itu. Berganti adegan, Akademi Sihir bersiap untuk menyambut para siswa baru. Sambil membaca sebuah dokumen, seorang pria berkata para siswa baru ini sungguh luar biasa. Seorang wanita berkata sang putri dan para bangsawan lainnya akan mendaftar di akademi. Sambil tersenyum, seorang pemuda berkata mereka sudah menguasai sihir turun-temurun. Pria misterius lainnya memegang dokumen, tidak mengungkapkan identitasnya pada yang lain. Seorang instruktur bertanya apakah ada yang salah dengan para siswa baru. Pria misterius itu berkata mereka pantas masuk garis keturunan kelas sains. Di tempat lain, anak itu belajar sihir menggunakan pena bulu sebagai alat tulis. Di depan asrama, ayahnya menunggunya dengan senyum tipis. Dia berbalik menatapnya, ada tatapan bangga di matanya. Setelah 6 bulan, hari untuk pergi ke akademi akhirnya tiba. Berjalan sambil tersenyum, dia bilang waktu berlalu dalam sekejap mata. Ayahnya mengingatkannya bahwa banyak orang lain juga telah mengasah sihir mereka selama ini. Dia lalu menasihatinya agar tetap kuat karena ini adalah jalan yang dia pilih. Dengan tatapan percaya diri, dia berjanji pada ayahnya bahwa dia akan baik-baik saja. Sambil tersenyum, dia bilang tidak ada yang lebih menakutkan dari ayahnya. Ayahnya lalu tersenyum, mengerti bahwa putranya sudah siap menghadapi masa depan. Mengucapkan selamat tinggal, ayahnya pamit dan berjalan pergi. Sambil memegang surat itu, dia berpikir akhirnya dia bisa pergi ke akademi. Berjalan melewati siswa lain, dia akhirnya tiba di tujuan yang telah lama ditunggu. Dia akhirnya masuk ke akademi sihir yang selalu dia impikan. Membuka gerbang, dia bersiap memasuki dunia sihir yang baru. Di balik gerbang, sebuah kastel besar yang indah muncul di hadapannya. Beberapa penyihir merapal mantra untuk merayakan kedatangan siswa baru. Nom ajaib memainkan alat musik mereka, menciptakan pesta penyambutan yang meriah. Siswa-siswa lain terbang dengan sapu mereka dalam kecepatan tinggi. Sambil tersenyum, dia bilang suasananya sangat berbeda dengan Akademi Pedang. Dengan alat musik mereka, para gnom terus memainkan musik untuk para siswa baru. Sambil berjongkok, dia penasaran apa bedanya gnom dan golem. Teringat pada pendaftarannya, dia berdiri agar tidak terlambat mengikuti prosesnya. Namun tiba-tiba, dia melihat Isabel berdiri tepat di hadapannya. Berlari menghampirinya, dia bilang semoga dia tidak bermalas-malasan selama beberapa bulan terakhir. Sambil tersenyum, wanita itu menyuruhnya untuk memberinya kejutan lagi dengan bakatnya. Menunjuk ke jalan, dia bertanya di mana semua siswa akademi yang lain.
Dia menjelaskan bahwa ujian seleksi untuk kelas unggulan sedang berlangsung di sana. Para siswa dibagi menjadi 2 kelas berdasarkan apakah mereka memiliki mana atau tidak. Di atas kedua kelas itu, ada kelas khusus bagi mereka yang paling berbakat. Ujian ini adalah cara untuk memisahkan siswa yang paling berbakat dari yang lain. Dia menasihatinya agar menghindari ujian itu, tetapi dia bertanya apa alasannya. Dia menjelaskan bahwa siswa yang lulus ujian semuanya adalah monster yang kuat. Mereka adalah kaum elit yang tumbuh dikelilingi sihir sejak kecil. Sambil tersenyum, dia bilang itu artinya dia bisa mempelajari sihir tingkat lanjut. Sambil memegang kepalanya, dia bilang percuma saja mencoba meyakinkannya. Dia lalu mengajaknya untuk melihat ujian itu dengan matanya sendiri. Di sebuah arena, 2 siswa saling berhadapan dalam pertandingan eksibisi. Salah satu siswa menggunakan sihir air untuk menahan serangan itu. Gelombang air menyapu ke depan, menunjukkan kekuatan sihir siswa tersebut. Sambil tersenyum, siswa itu merayakan serangannya yang berhasil mendarat. Sambil mengamati pertarungan, dia sadar ujiannya melibatkan sihir untuk mengenai sasaran, tetapi tiba-tiba dia merasa sedang diawasi. Saat berbalik, dia melihat pria berambut putih memanggilnya. Pria itu memanggilnya rakyat jelata, dan berkata dia tidak berhak ada di sana. Dengan raut wajah marah, dia menyuruh pemuda itu segera pergi. Dia membalas kalau kudengar semua siswa baru bisa diterima di akademi ini. Dengan nada meremehkan, pria itu bilang dia sungguh pandai bersilat lidah. Dia akhirnya mengerti apa maksud Isabel soal siswa yang seperti monster. Dia lalu menyadari bahwa siapapun yang bukan bangsawan tidak diterima di kelas itu. Sambil mendorong anak itu, dia bilang gilirannya selanjutnya dan menyuruhnya menonton. Seorang wanita bersenjatakan tongkat bersiap memulai ronde berikutnya. Mengawasi dari jauh, dia bersiap memamerkan seluruh kekuatan sihirnya. Dia bilang kelas unggulan adalah untuk mereka yang telah mendedikasikan segalanya demi sihir. Sambil merapal mantra es, dia merapal bekukan segala yang ada. Pilar-pilar es raksasa bermunculan, memamerkan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Orang-orang di bangku penonton terkejut melihat kuatnya sihir es itu. Pemuda itu juga tercengang melihat apa yang baru saja dia saksikan. Merasa takjub, mereka berkomentar bahwa hal ini memang sudah diduga dari keluarga Galosis. Yang lain penasaran apakah dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam satu serangan itu. Dia kemudian berkata bahwa sekarang dia mengerti tempat ini bukan untuknya. Dia mengakui bahwa sihir bangsawan itu mengesankan dan dia telah mengorbankan segalanya untuk itu. Namun dengan senyum tipis, dia bilang itu semua sia-sia saja. Dengan marah, bangsawan itu bertanya apa yang baru saja dia katakan tentang sihirnya. Mengabaikan ejekan itu, dia hanya berbalik dan bersiap untuk pergi. Dia lalu berpikir bahwa dia sangat memahami beratnya usaha dan waktu. Sambil tersenyum, dia bilang dia mendapat sedikit rasa percaya diri dan berterima kasih pada bangsawan itu. Orang-orang di kerumunan tertawa, berkata dia menggunakan pena sebagai tongkat sihir. Mereka lalu bilang tidak mungkin dia bisa mengenai apapun dengan benda itu. Bangsawan itu berkata sihirnya seharusnya sempurna tanpa celah sedikit pun. Berdiri di depan es, pemuda itu bersiap mengambil gilirannya. Dia bilang keluarganya mengambil spesialisasi dalam es, jadi seharusnya tidak ada celah. Tetapi dia heran kenapa dia menganggap serius ucapan bocah jelata itu. Instruktur bersiap untuk memulai percobaan penantang berikutnya. Dia bilang angkatan tahun ini sangat hebat, persis seperti rumor yang beredar. Dia terkesan dengan Zazan, yang sudah dijagokan untuk menjadi perwakilan. Namun meskipun begitu, dia merasa ada hal berbeda yang akan terjadi. Dia lalu bertanya-tanya apa yang dilakukan pemuda itu selama ini. Di kerumunan, seorang pria berteriak, menyuruhnya menyerah kalau tidak bisa mengenainya. Instruktur itu menyadari dia sedang menunggu sesuatu, dan dia tidak merasa cemas. Menggunakan penglihatan khususnya, dia menganalisis sihir es di depannya. Dia bisa melihat semua celah di struktur pilar es raksasa itu. Memegang pena bulu itu, dia bersiap menunjukkan kemampuan sihirnya yang sebenarnya. Instruktur itu terkejut melihat apa yang akan dia lakukan. Menggunakan formula magis, dia bersiap merapal mantra api. Dia kemudian merapal mantra itu mengenai semua target dengan presisi. Target-target itu jatuh ke tanah menunjukkan mereka semua terkena sihirnya. Instruktur terkejut, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Orang-orang berkomentar bahwa dia menggunakan sihir dasar, tapi tetap mengenai sasarannya. Mereka juga bilang kalau dia ada di akademi, dia harusnya memakai mantra yang lebih bagus. Dengan senyum simpul, dia memalingkan wajah, mengabaikan komentar kerumunan. Bangsawan itu penasaran sihir macam apa yang akan dia gunakan dalam ujian. Sambil berbaring di tanah, dia bilang itu semua hanya buang-buang waktu. Pemuda itu lalu bertanya pada instruktur apakah dia gagal dalam ujian. Sambil berteriak, dia bilang dia mengenai 5 target dan lulus tanpa masalah. Kebingungan, dia tidak mengerti kenapa wanita itu begitu terkejut dengan hasilnya. Dia kemudian bertanya kenapa instruktur itu sangat terkejut dengan penampilannya. Instruktur itu bertanya kenapa dia tidak membidik satu persatu kalau memang bisa.
Dengan marah, dia menyuruhnya jangan bilang semua itu hanya kebetulan murni. Dengan tangan di dagunya, dia berpikir bahwa sihir bangsawan itu sangat luar biasa. Dia teringat mantra es itu yang benar-benar mengesankan untuk dilihat. Dia lalu menjelaskan bahwa menggunakan terlalu banyak mana untuk satu mantra itu sia-sia. Kebingungan, wanita itu bertanya-tanya apa maksudnya dengan membuang-buang mana. Dia mengatakan bahwa dia menganggap ujian itu sebagai praktik langsung dan membayangkannya seperti medan perang. Mendengar penjelasannya, dia terdiam dan hanya menatap pemuda itu. Dia lalu meminta maaf karena telah menyela dan mengatakan bahwa sekarang dia paham. Saat berjalan menyusuri kota, dia teringat akan apa yang baru saja terjadi dalam ujian. Instruktur itu memikirkan visi, keberanian, dan kendali mana yang telah dia tunjukkan. Dia berpikir bahwa dibandingkan siapapun, dialah yang paling memahami esensi sejati dari sihir. Dia membuktikan diri sebagai penyihir dengan potensi yang jauh lebih besar daripada siapapun di sana. Sembari berjalan sendirian, dia merenungkan hari pertamanya di Akademi Sihir. Dia tidak percaya bisa langsung bertemu dengan penyihir sehebat itu. Saat berjalan sendirian, dia menyadari ada seseorang yang sedang mengawasinya dari dekat. Dia berhenti melangkah dan berbalik untuk melihat siapa sosok misterius itu. Dengan tatapan tajam, dia bertanya siapa yang ada di sana dan menyuruh mereka menampakkan diri. Sebuah suara kemudian memuji ketajaman matanya karena bisa menyadari kehadiran mereka secepat itu. Dengan tongkat di tangan, orang itu berkata bahwa dia senang bisa bertemu dengannya. Sembari menampakkan diri, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Balsamis, kepala akademi. Sambil menunduk, dia meminta maaf atas ketidaksopanannya, namun sang kepala akademi menenangkannya. Terkejut dengan identitasnya, pemuda itu tak bisa berkata-kata sejenak. Namun tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh dan matanya terbelalak. Dia mengenali kalung yang dikenakan kepala akademi sebagai kalung dari penyihir misterius itu. Sambil mengulurkan tangan, dia bertanya apakah ada yang salah dengannya. Setelah ragu sejenak, dia bersiap untuk menyapa sang kepala akademi. Tapi saat menyentuhnya, dia mendapat penglihatan tentang kepala akademi dengan ekspresi kesakitan. Terkejut oleh penglihatan itu, dia pun dengan cepat melangkah mundur. Karena kaget dengan apa yang dilihatnya, embusan angin kencang menghempaskannya ke belakang, memamerkan kekuatan magis sang kepala akademi. Dia kemudian terlempar ke atap sebuah rumah dan mendarat dengan aman. Kepala akademi memujinya karena berhasil menghindar, lalu mempertanyakan persepsinya yang begitu tajam. Melayang di udara, dia bertanya-tanya apakah intuisi anak itu benar-benar sekuat itu. Dengan pena bulu di tangannya, dia bertanya apakah kepala akademi datang ke sini untuk membunuhnya. Sang kepala akademi bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa menang dengan benda itu. Dengan ayunan tongkatnya, dia merapalkan sihir angin yang sangat kuat. Penjara angin terbentuk dan mengepung anak itu dari segala sisi. Dia lalu menyadari bahwa itu adalah penghalang angin dan tidak ada jalan keluar. Menyadari tidak ada jalan keluar, dia bersiap menggunakan sihir api. Dengan menggunakan formula sihir, dia menembakkan bola api ke arah kepala akademi. Mantra itu melesat maju, hampir saja menghantam sang kepala akademi telak di udara. Masih melayang di udara, kepala akademi memperhatikan serangan api itu mendekatinya. Namun dengan tongkatnya, dia menangkis sihir itu dengan sangat mudah. Anak itu bersiap menerima serangan balik, tetapi kepala akademi hanya memandangnya. Dia kemudian menyadari bahwa kepala akademi mengarahkannya agar dia bisa membela diri. Dengan senyuman tipis, sang kepala akademi tampak puas dengan hasil ujian tersebut. Merasa bingung, dia melihat ke sekeliling tak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Sambil berlutut di tanah, dia bersiap menghadapi langkah sang kepala akademi selanjutnya. Kepala akademi bertanya apakah mantranya sudah habis dan mengatakan bahwa dia hanya mengujinya. Sambil tersenyum, kepala akademi mendarat dan anak itu bertanya apa sebenarnya tujuannya. Dia ingin agar anak itu merasakan kenyataan menjadi incaran karena bakat yang dimilikinya. Dengan tatapan serius, dia berkata bahwa dia meremehkan potensi asli pemuda itu. Dia kemudian bertanya apakah dia akan menjadi incaran karena terlalu menonjol di akademi. Kepala akademi membenarkannya, mengatakan bahwa kelompok ekstremis tidak bisa mentolerir rakyat jelata yang berbakat. Dia teringat kembali pada serangan yang dideritanya saat diincar oleh para penyihir misterius. Mereka bilang mereka tidak bisa memaafkan keberadaannya yang memiliki bakat sebesar itu. Menghampirinya, dia meminta agar kepala akademi memberitahu siapa kelompok ekstremis itu. Dengan berteriak, dia menuntut untuk tahu siapa orang-orang yang telah menyerangnya. Kepala akademi hanya menatapnya dalam diam, tidak menjawab pertanyaannya. Dia lalu berkata bahwa mengetahui identitas mereka hanya akan membahayakannya. Dia menasihatinya untuk fokus belajar melindungi dirinya sendiri selama berada di akademi. Dengan sorot mata penuh tekad, dia memikirkan kekuatan yang dibutuhkannya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia teringat bahwa jika kepala akademi adalah musuh, maka dia pasti sudah mati.
Memejamkan matanya, dia tampak frustrasi dengan kelemahannya sendiri saat ini. Menoleh ke arah kepala akademi, dia bersiap melontarkan pertanyaan lain. Dia kemudian bertanya tentang liontin yang dikenakannya di leher. Kepala akademi membalas tatapannya, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaannya. Pria itu lalu bertanya apakah ada masalah dengan bukti gelar penyihir suci ini. Terkejut, dia mengerti bahwa ini adalah gelar dengan peringkat tertinggi. Gelar tersebut adalah gelar penyihir yang setara dengan pendekar pedang suci. Kepala akademi lalu berkata bahwa dia akan memberikannya sesuatu dan melemparkan sebuah koin. Sambil menggenggam koin itu, dia bertanya-tanya apakah itu semacam lencana. Kepala akademi memperingatkannya agar tidak menghilangkannya karena itu akan segera berguna. Melihat sang kepala akademi pergi, dia merasa kagum dengan kekuatan yang pria itu tunjukkan. Dia berpikir bahwa tidak ada sedikit pun gangguan pada aliran mana sang kepala akademi. Memegang lencana itu, dia berkata bahwa dia tidak bisa hanya berdiri di sana dan merasa takjub. Dia sempat berpikir bahwa hanya mempelajari sihir sudah cukup di kehidupan barunya ini. Tapi saat mengingat kematiannya, dia tahu bahwa dia membutuhkan kekuatan yang jauh lebih besar. Dengan kepalan tangannya, dia mengerti bahwa dia harus menjadi jauh lebih kuat. Dia mengatakan bahwa dia harus melampaui sosoknya yang dulu saat masih menjadi pendekar pedang suci. Di dalam sebuah ruangan, dua siswa berkomentar bahwa dialah yang pertama kali tiba. Mereka juga mengatakan bahwa dia mengenai semua sasaran selama ujian. Sang bangsawan mengatakan bahwa itu hal yang konyol dan anak itu akan segera tersingkir. Seorang pria kemudian memasuki ruangan, menghampiri para siswa yang ada di sana. Melangkah maju, dia bersiap untuk menyampaikan sebuah pengumuman penting. Duduk di kursinya, sang bangsawan hanya memandangnya dengan tatapan penuh penghinaan. Terkejut, sang bangsawan menatapnya dengan raut wajah kaget. Memasuki ruangan, dia berjalan menuju kursinya di antara para siswa lainnya. Tidak percaya, sang bangsawan bertanya-tanya bagaimana anak itu bisa sampai ke sini. Dia lalu mempertanyakan apa yang telah terjadi pada bocah rakyat jelata itu. Berbicara dengan penyihir itu, dia berkata bahwa dia harus fokus mendapatkan kekuatan untuk melindungi diri. Duduk dengan mata terpejam, dia mulai berkonsentrasi pada latihan kekuatannya. Dengan mengulangi proses itu, dia paham bahwa melepaskan kekuatan akan meningkatkan kapasitas mananya. Membuka matanya, kini dia menatap ke arah ufuk dengan tatapan yang jauh lebih bertekad. Berdiri di ruangannya, dia terus memandang keluar melalui jendela besar itu. Menatap tangannya, dia berkata bahwa sekarang dia ingin mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur. Tiba-tiba, saat sedang duduk di lantai, dia berbalik karena terkejut menyadari sesuatu. Berjalan menuju pintu, dia berkomentar bahwa ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Membetulkan sarung tangannya, dia menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia ingin menjadi lebih kuat. Setibanya di lokasi, dia berhadapan dengan kelompok 3 orang yang memandangnya rendah. Melihatnya berada di sana, si pria berambut putih mencibir dan berkata, "Anak itu." Pria itu lalu bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada protagonis kita. Di sekitar mereka, para siswa lain juga tampak cukup terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba. Menyadari kehadiran saingannya di sana, tatapannya tertuju pada orang lain di antara para siswa. Matanya terfokus pada seorang gadis berkacamata dan dia bertanya-tanya siapa gadis itu. Saat gadis itu sedang duduk membaca, sebuah pembatas buku jatuh ke lantai di sebelahnya. Sambil membungkuk, dia segera mengambil pembatas buku itu sebelum ada yang menginjaknya. Dia berjalan menghampiri gadis itu dan bertanya apakah pembatas buku itu miliknya. Dia mengulurkan tangannya dan mengembalikan benda yang telah dijatuhkan gadis itu. Sambil tersenyum, gadis itu mengucapkan terima kasih banyak karena telah mengembalikannya. Mengamati reaksinya, dia berkomentar bahwa gadis itu sepertinya sangat menyukai bunga. Gadis itu hanya menatapnya dengan bingung, tidak memahami maksud komentarnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Oscar dan meminta izin untuk duduk di sebelah gadis itu, yang bernama Lily. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dan dia mendongak untuk mendengarkan. Para siswa lainnya melihat sekeliling, bertanya-tanya suara siapa itu, berasal dari meja di dekatnya. Suara itu sepertinya muncul dari dalam sebuah buku. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu mulai berterbangan ke seluruh ruangan. Semua siswa terkejut, termasuk rivalnya, melihat halaman-halaman itu berterbangan. Kemudian seorang wanita muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Ruth, guru yang bertanggung jawab atas kelas itu. Mengenali wanita itu, dia menyadari bahwa wanita tersebut adalah guru dari ujian kelas pertama. Guru itu mengumumkan bahwa minggu depan mereka akan berpartisipasi dalam kelas pertarungan. Mendengar tentang pelatihan lapangan, dia tampak menjadi jauh lebih bersemangat. Dengan tinju di atas meja, dia hampir tidak percaya akan mendapatkan pengalaman bertarung secepat ini. Untuk menyeimbangkan kelompok, guru itu mengatakan bahwa mereka akan membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Para siswa yang bingung bertanya, apakah kekuatan tempur sama dengan kekuatan sihir mereka?
Sambil menggoyangkan jarinya, guru itu menjelaskan bahwa pengukurannya adalah total mana di dalam tubuh mereka. Di sebelah gadis itu, dia terus memperhatikan semua instruksi dengan saksama. Sambil tersenyum, guru itu bersiap untuk memulai prosedur pengukuran. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa dia telah selesai mengukur kapasitas setiap siswa. Tiba-tiba, para siswa menyadari ada bola cahaya yang muncul di atas kepala mereka. Gadis di sebelahnya juga terkejut melihat bola yang muncul di atas kepalanya. Sambil memunggungi mereka, sang guru menyuruh mereka untuk melihat intensitas cahaya dari setiap bola. Sebuah bola besar muncul di atas rivalnya, membuat teman sekelas yang berdiri di dekatnya merasa kagum. Siswa lain dengan ekspresi serius juga memiliki bola dengan intensitas yang sama. Duduk dengan santai, seorang anak laki-laki lain tersenyum karena juga memiliki bola yang kuat. Mengamati para siswa, guru itu mengatakan bahwa ada beberapa penyihir berbakat di kelas. Di atas kepalanya, sebuah bola mana kecil muncul, membuatnya sangat bingung seakan mengejeknya. Siswa lain mengatakan bahwa tidak akan ada yang mau satu tim dengannya. Mengabaikan komentar tersebut, dia berpikir bahwa ini bukanlah saatnya untuk mengkhawatirkan hal itu. Tepat pada saat itu, sebuah tangan menyentuh bahunya, membuatnya berbalik secara tiba-tiba. Itu adalah gadis sebelumnya yang mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya. Dia bertanya apakah gadis itu yakin, dan gadis itu mengatakan bahwa siapapun yang menyukai bunga adalah orang baik. Tetapi gadis itu memperingatkannya bahwa pertama-tama, dia harus meminta izin kepada seseorang bernama Levin. Sama sekali tidak mengerti, dia bertanya-tanya siapa sebenarnya si Levin ini. Sambil duduk, pemuda berambut merah itu bertanya apakah gadis itu ingin memasukkan anak itu ke dalam kelompok mereka. Menghadap pemuda itu, dia berkata dengan yakin bahwa dia sangat ingin bergabung dengan kelompok tersebut. Keduanya lalu saling menatap sementara si rambut merah tampaknya sedang menganalisis seluruh situasi. Mengistirahatkan tangannya di atas meja, pemuda itu mengatakan bahwa melindungi yang lemah adalah tugas seorang bangsawan. Pemuda itu kemudian setuju dan mengatakan akan membiarkannya bergabung sebagai pembawa barang bawaan. Setelah percakapan itu, para siswa mulai berkumpul untuk membentuk kelompok mereka. Salah satu siswa menoleh dan menatap tajam ke arah mereka berdua dengan pandangan meremehkan. Berjalan di sebelahnya, gadis itu menyadari tatapan siswa yang lain. Gadis itu menyuruhnya agar tidak ambil pusing dan mengatakan bahwa perbedaan di antara mereka adalah hal yang wajar. Sambil berjalan, dia mengatakan tidak apa-apa dan berterima kasih karena telah mengizinkannya bergabung dengan kelompok. Menjawab salah satu pertanyaannya, dia mengatakan bahwa dia telah mempelajari sihir selama sekitar setengah tahun. Berhenti melangkah, mereka berdua terus membicarakan tentang pelatihannya. Dengan ekspresi terkejut, gadis itu bertanya apakah dia benar-benar baru belajar selama setengah tahun. Dia kemudian menoleh ke arah gadis itu, sedikit bingung dengan reaksinya. Berjalan menyusuri lorong, guru itu meninggalkan para siswa setelah memberi mereka instruksi. Tepat pada saat itu, anak laki-laki berambut putih itu memanggilnya, menyebut nama Profesor Ruth. Beralih ke siswa tersebut, dia bertanya apakah ada masalah. Pemuda itu kemudian mempertanyakan mengapa rakyat jelata itu ada di kelas pertama akademi. Melanjutkan keluhannya, dia mengatakan bahwa anak itu tidak memiliki mana atau kekuatan apapun. Dengan mengepalkan tangan, dia menyatakan bahwa seorang amatir tidak akan bisa mengimbangi mereka. Sambil tersenyum, sang guru bertanya apakah dia merujuk pada Oscar muda. Menatap anak itu dalam-dalam, dia mulai membagikan fakta penting tentangnya. Dia mengungkapkan bahwa baru 6 bulan sejak Oscar membangkitkan mananya, yang sontak mengejutkan rivalnya. Menyatakan bahwa dia memiliki potensi besar, dia mengatakan bahwa anak itu mungkin akan segera melampauinya. Sambil berbalik, dia terus menjelaskan sudut pandangnya tentang masalah tersebut. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa pelatihan lapangan dimaksudkan untuk menyingkirkan yang paling lemah. Adegan berganti, dan ruang kelas sekarang tampak benar-benar kosong. Sebuah grafik piramida menunjukkan bahwa para bangsawan dilahirkan dengan tingkat kekuatan yang tinggi. Mendengar penjelasan itu, dia hanya mengatakan bahwa dia memahami situasinya. Dia kemudian mengatakan bahwa sangat mengesankan bagi seseorang untuk mencapai tingkat mana itu di usianya. Dengan sangat gembira, gadis itu mengatakan bahwa sebenarnya dialah yang luar biasa dalam cerita ini. Sambil memeganginya, dia berseru bahwa belum pernah terdengar ada seseorang yang mencapai tingkat itu hanya dalam 6 bulan. Teringat pada gurunya, dia mengatakan bahwa pelatihannya pasti sangat bagus. Mengambil kesempatan, dia bertanya apa sebenarnya hubungan gadis itu dengan Levin. Sambil tersenyum, gadis itu menjelaskan bahwa keluarga Levin adalah keluarga bangsawan yang bergengsi. Keluarganya begitu penting, sehingga yang lain mengikutinya dengan imbalan perlindungan. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa Levin itu terampil dan akan melindungi kelompok saat dibutuhkan. Di sebelahnya, dia tampaknya sedikit khawatir tentang gagasan untuk dilindungi. Mengubah latar ke hutan, para siswa berkumpul untuk memulai pelatihan lapangan mereka.
Di hadapan semua orang, guru itu mengatakan akan menjelaskan aturan kegiatannya. Dia menginformasikan bahwa tugas mereka adalah bertahan hidup selama 1 malam di hutan yang dipenuhi monster. Mendengar aturan tersebut, dia menyadari bahwa ini adalah tugas praktik lainnya tepat setelah ujian. Sambil menunjukkan sebuah gulungan, dia mengatakan bahwa benda itu berisi pelindung dan suar. Salah satu siswa mencemooh bahwa hal itu akan sangat mudah. Mereka hanya perlu menggunakan kertas itu. Namun, dia memperingatkan bahwa kelompok manapun yang menggunakan kertas itu akan diturunkan dari kelas pertama. Mendengar aturan baru itu, semua siswa benar-benar terkejut dan ketakutan. Menyadari ketegangan itu, dia menyadari betapa pentingnya bagi semua orang untuk tetap berada di kelas pertama. Anak laki-laki berambut merah itu kemudian mengatakan bahwa selama ada dirinya, menyerah bukanlah suatu pilihan. Dengan senyum percaya diri, dia berjanji untuk melindungi semua orang selama ujian. Para siswa kemudian mulai mengatur diri, masing-masing bergabung dengan kelompoknya. Sebuah ransel berkemah yang sangat besar dilemparkan ke tanah di dekat kelompok tersebut. Sambil menunjuk ke arah barang bawaan, si rambut merah menyuruhnya untuk bergegas dan membawa perlengkapan itu. Di sebelahnya, gadis itu merasa khawatir, tetapi dia mengatakan akan baik-baik saja. Melihatnya membungkuk, si rambut merah berkata bahwa dia menyukai orang yang tahu diri. Sambil membawa ransel, dia berjalan bersama kelompok itu saat mereka memasuki hutan untuk ujian. Tiba-tiba, ketua kelompok itu tersandung dan jatuh ke tanah, mengejutkan rekan-rekan satu timnya. Di tanah, dia tampaknya terluka, sementara yang lain hanya menonton, tidak yakin harus berbuat apa. Sambil mengulurkan tangan kepadanya, sang protagonis bertanya apakah dia bisa berdiri. Anak laki-laki itu hanya menatap tajam ke arah tangan yang terulur dengan ekspresi penuh amarah. Menolak bantuan itu, si rambut merah dengan marah membentaknya agar diam dan menyingkir. Berjalan di depan, dia menoleh ke arah gadis itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Mengamati anak itu, dia bertanya-tanya bagaimana ia bisa tetap begitu tenang. Sambil terus berjalan, dia berpikir bahwa mereka belum bertemu satupun monster di sepanjang jalan. Tiba-tiba, tatapannya terfokus pada sesuatu yang aneh. Menyadari adanya kejanggalan di hutan. Seiring mereka berjalan, lingkungan sekitar mulai terlihat semakin berbeda. Dengan berteriak panik, dia memperingatkan semua orang untuk berhenti dan jangan melangkah lagi. Merasa kesal dengan perintah itu, si rambut merah menghentakkan kakinya dan bertanya dia pikir dia itu siapa. Dengan ekspresi serius, dia merasakan sesuatu yang mirip dengan pelindung milik gurunya. Seketika itu, kelompok tersebut menyadari bahwa mereka terperangkap di dalam lingkaran sihir raksasa. Saat ada yang menginjak lingkaran itu, pelindung sihir mulai retak seutuhnya. Sambil menggenggam tongkatnya, gadis itu mendongak kaget dengan apa yang terjadi. Dengan terkejut, si rambut merah bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Melalui sebuah celah, tatapan seriusnya mengamati situasi berbahaya itu dengan saksama. Di sisi lain, pelindung yang hancur, sebuah tangan menggenggam belati, bersiap untuk menyerang. Berbalik ke arah kelompoknya, dia menyuruh semuanya menyiapkan tongkat sihir mereka untuk pertarungan yang tak terelakkan. Karena pelindungnya hancur, dia menyuruh semuanya menyiapkan tongkat sihir mereka untuk bertarung. Melihat ke atas, kelompok itu menyadari langit sekarang terlihat sangat berbeda. Terkejut dengan perubahan itu, dia bertanya apakah ini masih hutan tempat mereka berjalan tadi. Tepat saat itu, mereka mendapati diri mereka berhadapan dengan pohon-pohon raksasa di tempat yang sangat berbeda dari sebelumnya. Pada salah satu pohon, sebuah tanda dengan angka 5 mengungkap identitas lokasi tersebut. Dia lalu bertanya apakah mungkin mereka berada di pemakaman kelima? Salah seorang siswa berteriak bahwa ini adalah tempat latihan bagi para veteran. Dia kemudian bertanya-tanya apakah lingkaran sihir tadi adalah jebakan yang dipasang seseorang. Mengingat kembali situasi itu, bayangan 5 sosok berjubah muncul di benaknya. Menghadapi keadaan darurat, sang protagonis menyarankan mereka menggunakan kertas sihir untuk meminta bantuan. Sambil memegang gulungan itu di tangannya, si rambut merah mendengarkan saran teman sekelasnya. Tanpa ragu, dia mulai merobek kertas itu dengan kedua tangannya di hadapan mereka. Sambil merobek kertas itu, si rambut merah menatap tajam sang protagonis dengan pandangan mengejek. Dia lalu menyeringai dan berkata bahwa itu hanyalah lingkaran teleportasi yang terlupakan. Berbalik menatap sang protagonis, dia mengklaim bahwa ini sebenarnya adalah kesempatan yang bagus. Dia berkata jika dia berhasil menyelesaikan pelatihan ini, akademi akan memberinya penilaian yang jauh lebih baik. Saat dia berjalan mendahului, yang lain berkomentar bahwa dia memang pantas menjadi pewaris keluarga Aldred. Gadis itu lalu meminta Oscar untuk tetap berada di dekatnya selama ujian. Berjalan bersama kelompok, dia tampak sedikit lelah dengan seluruh situasi ini. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap ke depan dengan ekspresi yang sangat terkejut. Di dalam kegelapan, beberapa pasang mata mengawasi kelompok yang mendekat. Seekor serigala bermata 3 dengan gigi tajam menatap para siswa itu sambil menggeram ke arah mereka.
Dengan senyuman di wajahnya, si rambut merah berkata mereka akhirnya muncul untuk bertarung. Sambil menggenggam senjatanya, dia bersiap untuk pertarungan yang akan segera dimulai. Dia pikir ini adalah kesempatan langka untuk mendapatkan pengalaman tempur yang nyata. Si rambut merah menghentikannya, bertanya apa yang dia lakukan dengan mendekat seperti itu. Dia lalu berkata akan menunjukkan kepada mereka bagaimana seorang bangsawan sejati bertarung. Tak mengerti komentar itu, dia bertanya-tanya tentang cara bangsawan bertarung. Salah satu kaki serigala itu menghantam tanah, memperlihatkan cakar-cakarnya yang tajam. Bersiap menghadapi serangan, si rambut merah menghadapi serigala yang menerjang ke arahnya. Dengan senjata kayunya, dia mempersiapkan diri untuk bertarung melawan makhluk-makhluk itu. Sambil tersenyum, dia mengangkat senjatanya tinggi-tinggi untuk menyerang para serigala itu. Menghantamkan senjatanya ke tanah, dia menciptakan pelindung untuk melindungi seluruh kelompok. Dari dalam tanah, penghalang batu mulai muncul di hadapan para siswa. Penghalang itu menghantam para serigala, melempar makhluk-makhluk itu menjauh dari kelompok siswa. Berteriak kepada teman-teman sekelasnya, dia menyuruh semua orang untuk menyerang monster-monster itu sekarang. Mendengar itu, salah satu siswa menembakkan embusan angin ke arah makhluk tersebut. Seketika setelahnya, siswa yang lain juga menembakkan semburan air ke arah target. Menembus pelindung itu, kedua serangan tersebut mengenai telak salah satu serigala hutan. Mereka membagi tugas, melindungi diri sekaligus menyerang para monster pada saat yang sama. Mengamati pertarungan itu, dia akhirnya paham bahwa begitulah cara seorang penyihir bertarung. Melihat para monster itu, si rambut merah menyadari jumlah mereka terlalu banyak untuk ditangani kelompoknya. Tiba-tiba, sebuah serangan menembus pelindung dan menghantam telak salah satu siswa. Terlempar jauh, pemuda itu tak bisa melindungi dirinya dari serangan kejutan yang kuat tersebut. Tepat saat itu, seekor serigala muncul di belakang si gadis yang mematung ketakutan. Dengan kesal, si rambut merah kembali fokus pada pertarungan, menyadari situasi yang berbahaya itu. Di hadapan gadis itu, seekor serigala raksasa muncul bersiap melancarkan serangan yang tak terelakkan. Melompati bebatuan, serigala itu menerjang buas ke arah sang siswa. Melihat bahaya itu, dia menyiapkan mantra api untuk menyelamatkan teman sekelasnya. Merapalkan mantranya, dia menyerang serigala itu dan menarik si gadis menjauh dari serangan. Terkena telak, serigala itu ambruk ke tanah, benar-benar kalah oleh serangan tersebut. Menarik si gadis ke belakangnya, dia melindunginya dari bahaya, melangkah maju ke depan. Gadis itu berterima kasih karena dia menyelamatkan nyawanya dan dia berkata pertarungannya telah usai. Dengan serigala-serigala yang telah dikalahkan di tanah, kelompok itu akhirnya mendapatkan kedamaian sejenak. Saat malam tiba, mereka semua beristirahat mengelilingi api unggun di hutan. Si rambut merah berkata bahwa dia beruntung bisa melihat bangsawan bertarung dari dekat. Dia membalas bahwa itu adalah kombinasi sihir pertahanan yang luar biasa. Mendapat pujian, si rambut merah tampak sedikit malu dengan komentar itu. Dia lalu merenungkan bahwa dia mendambakan kekuatan individu yang melampaui kekuatan mereka. Sambil berpikir keras, dia bertanya-tanya apakah dia harus terus berlatih seperti yang selalu dilakukannya. Saat dia duduk di hutan, si gadis memanggilnya dan mendekat. Sambil tersenyum, si gadis menawarkan 2 cangkir agar mereka bisa mengobrol. Gadis itu berkata bahwa pada akhirnya dialah yang butuh dilindungi, dan dia berterima kasih atas bantuannya. Dia kemudian bertanya tentang perbedaan kekuatan dari sihir pertahanan yang digunakan gadis itu. Teringat akan serangan serigala itu, dia melanjutkan pertanyaannya mengenai sihir tersebut. Si rambut merah menjelaskan bahwa sihir semakin kuat jika semakin dekat dengan perapalnya. Mengejeknya, dia berkata bahwa orang biasa memang seperti itu dan tidak mengerti sihir. Gadis itu lalu menjelaskan bahwa sihir akan kembali ke alam jika jaraknya semakin jauh. Mendengar penjelasan itu, dia akhirnya memahami logika di balik penggunaan sihir. Dia merenungkan bahwa jika formula dan mananya sama, pasti ada cara lain. Sambil meminum isi cangkirnya, dia bertanya-tanya apakah tidak ada cara untuk meningkatkan efektivitasnya. Sambil tertawa, si gadis berkata sepertinya dia membuat minuman itu sedikit terlalu kental. Dia hanya membalas senyuman itu sambil terus memikirkan kekuatan sihir. Pada saat itu, tatapannya terfokus pada sesuatu seakan dia baru mendapat ide baru. Sambil mengamati minuman itu, dia berkata bahwa dia akhirnya tahu apa yang harus dia lakukan. Melihatnya tenggelam dalam pikirannya, si gadis memanggil namanya, sedikit cemas padanya. Menatap cangkir itu, dia memikirkan cara meningkatkan kekuatan yang memenuhi wadah tersebut. Dia kemudian bertanya-tanya apakah ide ini mirip dengan pedang kiai. Sementara itu, seorang pria mengawasi kelompok tersebut melalui mantra pengawasan. Sambil memegang cambuk, dia mengomentari pewaris dari keluarga Aldred yang ternama. Menginjak sebuah lingkaran sihir, dia sepertinya sedang bersiap melakukan suatu tindakan. Dengan tatapan serius, dia berkata dia lebih suka jika orang itu diam untuk saat ini. Di belakangnya, seekor makhluk bayangan raksasa muncul menanti perintahnya.
Di sebuah perkemahan, seorang guru mengamati sekelompok siswa yang telah menyerah pada ujian tersebut. Dalam ketakutan, para siswa yang kalah meringkuk bersama menanti hasilnya. Guru itu merenungkan bahwa tingkat kegagalan sangat rendah karena kelas tersebut sangat luar biasa. Tepat pada saat itu, seorang wanita lain tiba dan mengatakan sudah waktunya untuk berganti. Instruktur baru itu memperkenalkan dirinya sebagai guru bernama Isabel. Melihat pendatang baru itu, para siswa bertanya-tanya apakah dia adalah Isabel sang takdir. Sambil mengamati sebuah mantra, dia mengomentari bagaimana performa para siswa dalam ujian. Dia mengatakan kelompok rival bekerja dengan sangat baik seperti yang diharapkan dari kelas pertama. Di bagian lain hutan, seorang siswa membaca sambil duduk di atas makhluk yang telah dikalahkan. Saat menanyakan tentang Oscar, guru lainnya mengatakan bahwa sinyal kelompoknya telah menghilang. Melihat ke lokasi tersebut, dia merasa aneh karena mereka masih ada di sana beberapa saat yang lalu. Kembali ke hutan, kelompoknya terus beristirahat di sekitar api unggun. Anggota tim lainnya juga memanfaatkan waktu luang tersebut untuk bersantai. Salah satu pria bangkit dan mulai berlatih dengan tongkat sihirnya di dekat hutan. Sambil memegang cangkirnya, sang protagonis tetap termenung menatap api unggun. Mengingat pedang Ki, dia memikirkan bagaimana pendekar pedang menggunakan teknik tersebut. Dia kemudian bertanya-tanya apakah mungkin melakukan hal yang sama menggunakan mananya. Tiba-tiba, dia mendengar suara dan menatap kaget ke arah hutan. Dua teman sekelasnya berlari keluar dari hutan, berteriak menyuruh semuanya untuk lari. Si rambut merah kemudian bertanya apakah ada lebih banyak orang lemah yang muncul untuk bertarung. Tiba-tiba, pilar api raksasa meletus di depan seluruh kelompok. Menyadari ledakan itu, si rambut merah bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Saat api menghilang, sesosok bayangan mulai muncul dari kegelapan. Dengan cakar yang tajam, kaki makhluk buas raksasa menginjak lantai hutan. Muncul dari balik bayangan, seekor naga raksasa hadir menghadapi seluruh kelompok siswa. Terguncang oleh kemunculannya, para siswa bertanya-tanya apakah itu benar-benar seekor naga. Dengan mulut terbuka, makhluk itu mengeluarkan auman yang mengejutkan semua orang di sana. Si rambut merah mengatakan mustahil ada naga di tempat seperti ini. Dengan tatapan serius, dia menyadari seseorang sedang mengincar kelompok mereka. Dalam keputusasaan, para siswa meminta si rambut merah untuk menggunakan kertas mantra yang ternyata sudah dia robek. Masih syok, gadis itu berkata ini tidak mungkin terjadi, tidak mempercayai situasi tersebut. Dengan senjata di tangannya, dia mengatakan tidak ada pilihan selain bertarung. Gadis itu lalu mempertanyakannya, bertanya apakah dia benar-benar ingin melawan seekor naga. Teman-teman sekelasnya mengatakan bahwa dengan sihir pertahanannya, mereka bisa menahan serangan. Dia kemudian menyadari bahwa jika mereka bertahan, para guru akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa ragu, dia mengangkat senjata kayunya tinggi-tinggi untuk melindungi kelompok. Menghantamkan senjatanya ke tanah, dia memanggil perisai roh bumi. Dinding batu raksasa menjulang, tapi hanya untuk melindungi dirinya sendiri. Sambil menjerit, teman-teman sekelasnya bertanya apa yang dia lakukan, meninggalkan mereka. Dia lalu berteriak bahwa dia akan bertahan hidup meskipun hanya dia satu-satunya. Tidak percaya, teman-temannya teringat dia pernah berkata akan melindungi semua orang. Salah satu dari mereka mengatakan tidak ada tempat untuk lari karena naga itu sudah mengincar mereka. Sambil menggenggam tongkatnya, dia bersiap dan mengatakan mereka harus bertarung untuk bertahan hidup. Dengan lingkaran sihir, dia merapalkan mantra bumi ke arah naga tersebut. Setelah serangan itu, para siswa melihat ke arah asap dan bertanya-tanya apakah mereka berhasil mengenainya. Muncul dari kepulan asap, naga itu tampak tidak menerima kerusakan apapun dari serangan tadi. Salah satu siswa mengatakan serangan itu tidak berhasil karena itu adalah sihir tingkat lanjut. Dia lalu berteriak bahwa dia akan memancing perhatian monster itu, menyuruh Oscar untuk lari. Tidak tahu harus berbuat apa, dia menoleh dan menatap sang protagonis, menunggu jawaban. Dengan tatapan serius, dia balas menatapnya, sepertinya sudah memikirkan sebuah rencana. Naga itu kemudian menembakkan 2 ledakan energi ke arah para siswa yang ketakutan. Putus asa, salah satu dari mereka berteriak bahwa dia tidak ingin mati, berpikir semuanya sudah berakhir. Dengan mulut terbuka, naga itu mulai menyiapkan serangan baru yang kuat. Dia kemudian berpaling pada gadis yang menatapnya, bingung dengan sikapnya. Dia menyadari naga itu sedang menyerap mana dari lingkungan sebagai energinya. Dia menyimpulkan bahwa di balik kekuatannya, ini adalah satu-satunya kemampuan monster tersebut. Memusatkan kekuatannya, dia bersiap untuk menggunakan salah satu kemampuan barunya. Menghunus belatinya, dia berkata dia akan menguji siapa di antara mereka yang lebih unggul. Menghadapi naga itu, dia bersiap menahan serangan kuat dari sang makhluk. Berfokus pada memurnikan kekuatannya, dia bersiap untuk menggunakan sebuah kemampuan baru. Melepaskan serangannya, naga itu menciptakan ledakan energi yang sangat besar. Di balik perisai, para siswa lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri.
Melindungi gadis itu dengan tubuhnya, dia menariknya menjauh dari bahaya yang mengancam. Meluncurkan pukulan kuat, dia menembakkan pilar energi ke arah monster itu. Mengenai mulut naga, serangan itu menghentikan serangan sang monster. Dengan kekuatan luar biasa, serangan itu menembus tubuh naga, menyebabkan kerusakan parah. Terhempas ke belakang, naga itu tumbang saat yang lain menyaksikan kejadian tersebut. Di tanah, gadis itu menatap hasil pertarungan dengan benar-benar terpana. Berdiri di area terbuka, dia dengan serius mengamati hasil serangannya. Beralih ke lokasi lain, pemandangan berfokus pada langit malam gelap yang bertabur bintang. Melihat kekalahan itu, pria tersebut mencemooh bahwa ini lelucon, seorang siswa baru bisa mengalahkan cimeranya. Benar-benar kebingungan, dia bertanya-tanya kekuatan macam apa yang digunakan dalam pertarungan itu. Menoleh ke belakang, dia bertanya-tanya apakah ada yang berhasil merasakan kehadirannya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia bersumpah akan memastikan bocah itu dilenyapkan. Dia lalu mendeklarasikan bahwa hanya mereka yang berdarah bangsawan yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Kembali ke hutan, sang protagonis mengamati hasil dari pertarungan hebatnya. Dengan senyuman di wajahnya, dia merayakan karena rencana barunya berhasil. Mengepalkan tangannya, dia hampir tidak percaya kemampuan barunya benar-benar sukses. Dia lalu merenungkan bahwa ini adalah teori yang hanya bisa dirancang oleh seorang mantan ahli pedang. Di tanah, naga itu tampaknya sudah benar-benar kalah setelah menerima serangan tersebut. Para siswa menonton, bertanya-tanya apakah mereka akhirnya berhasil mengalahkan makhluk itu. Di balik sebuah penghalang, mereka mengamati pemandangan itu, masih sedikit ketakutan. Di balik dindingnya, anak laki-laki berambut merah itu mengatakan seluruh situasi ini konyol. Dia kemudian menyadari bahwa seorang rakyat jelata telah melindunginya, membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sambil memegang tongkatnya, gadis itu bertanya-tanya kekuatan macam apa tadi. Tiba-tiba, kakinya melemah dan dia mulai kehilangan keseimbangan. Meneriakkan namanya, gadis itu bergegas membantunya saat melihatnya terjatuh. Duduk di tanah, dia berkata dia baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Dia kemudian merenungkan bahwa menggunakan kekuatannya memiliki harga yang harus dibayar, merasakan tubuhnya sakit. Tiba-tiba, kelompok itu mendengar suara dan melihat ke arah hutan. Tersentak kaget, gadis itu bertanya-tanya apakah ada hal lain yang datang untuk menyerang mereka. Dari tengah hutan, sosok batu raksasa muncul di hadapan kelompok tersebut. Tepat pada saat itu, profesor berkata dia menemukan jejak teleportasi dan datang untuk menyelidikinya. Dengan senyuman, dia bertanya pada para siswa apakah mereka semua baik-baik saja. Masih syok, semua siswa menatap profesor itu tanpa kata-kata. Dia lalu meneriakkan nama gurunya, terkejut melihatnya ada di sana, di dalam hutan. Tubuhnya kelelahan, dia tidak sanggup lagi berdiri. Jatuh ke tanah, dia benar-benar pingsan di depan teman-teman sekelasnya. Melihat naga yang terkalahkan, dia mendekati tubuh makhluk itu untuk menganalisisnya. Dia lalu mengatakan akan mendengarkan cerita semua orang ketika mereka kembali. Melihatnya pingsan, para siswa berkumpul untuk mencoba membangunkannya. Dari kejauhan, bocah berambut merah itu menyaksikan kejadian tersebut, masih memproses semua yang terjadi. Menaiki sebuah batu, profesor itu menatap cakrawala, merenungkan insiden tersebut. Saat matahari terbit, profesor menatap cakrawala, mengakhiri malam, kembali ke akademi, pemandangan menunjukkan bangunan institusi yang megah. Di ruang direktur, dia berbicara dengan penyihir itu tentang kejadian baru-baru ini. Direktur berkata dia tidak percaya hal seperti ini terjadi di akademi. Mendengarkan laporan itu, dia menatap direktur, menunggu kata-katanya. Dengan raut wajah muram, direktur mengatakan bahwa akademi telah disusupi oleh penjahat. Mendengar kata-kata direktur, dia terkejut dengan kenyataan tersebut. Direktur memujinya, mengatakan bahwa dia hebat bisa selamat dari serangan itu. Dia lalu berkata hal itu hanya terjadi karena dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat. Mendengar pemuda itu, sang direktur tampak sedikit memikirkan seluruh situasinya. Sambil melihat keluar jendela, dia berkata, ada hal kejam yang harus dia sampaikan. Di luar, siswa lain tampak bersenang-senang, tidak menyadari bahaya yang ada. Memanggil namanya, direktur bersiap untuk menyampaikan kabarnya. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia harus meninggalkan akademi dan hidup tanpa sihir. Terkejut dengan perintah tersebut, dia menatap direktur, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Mengingat masa lalunya, dia merenungkan gelar lamanya sebagai seorang kesatria. Dia lalu bertanya-tanya apakah dia harus menjalani hidup tanpa sihir sekarang. Dengan tatapan serius, dia terus mengingat pencapaian masa lalunya. Seseorang pernah memberitahunya bahwa sihir bukanlah segalanya dan ada kebahagiaan lain dalam hidup. Dia kemudian akan berlatih dengan pedangnya, berpikir bahwa dia tidak seharusnya membuang itu semua. Mengingat teman-temannya, dia seolah menemukan tekad baru untuk terus berjuang. Dengan wajah serius, dia menolak, berkata bahwa dia tidak bisa menerima perintah ini. Duduk di ruangan, dia menatap direktur dengan ekspresi penuh tekad.
Dia lalu berteriak bahwa setelah melangkah sejauh ini, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Terkejut dengan reaksi itu, direktur bertanya apa yang baru saja dia katakan. Sambil tersenyum, dia berkata menghargai kepedulian direktur terhadapnya. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa jika targetnya ada di dalam akademi, dia punya sebuah rencana. Penasaran, direktur bertanya kepada pemuda itu tentang rencana besarnya. Membusungkan dada, dia berkata akan bertindak sebagai umpan bagi musuh. Mendengar rencana berani itu, direktur terkejut dengan keberanian sang pemuda. Dia lalu bertanya apakah anak itu tidak takut mati saat melakukannya. Sambil tersenyum, dia menjawab bahwa dia sama sekali tidak berniat untuk tertangkap. Direktur lalu mulai tertawa. Terkejut dengan kepercayaan diri siswa tersebut, dia tertawa lepas. Sepertinya sangat menyukai sikap pemuda itu. Dia lalu berkata kalau begitu, dia akan menyamai tekadnya. Mengulurkan tangannya, direktur bersiap untuk menyetujui kesepakatan dengannya. Dengan senyum di wajahnya, dia menjabat tangan direktur, mengunci kesepakatan. Direktur berkata bahwa sebelum dia bertarung, dia membutuhkan tongkat sihir yang baru. Bingung, dia melihat senjatanya yang dia gunakan dalam pertarungan terakhir. Saat itulah dia menyadari bahwa tongkatnya patah dan tidak bisa digunakan lagi. Beralih ke perpustakaan, adegan menunjukkan tempat di mana dia akan berlatih. Di sana, direktur menyerahkan tongkat baru untuk dia gunakan dalam misinya. Profesor berkata tongkat itu untuk pemula, tapi sangat cocok untuknya saat ini. Dia lalu bertanya, apakah tongkat sihir benar-benar diperlukan untuk menggunakan kemampuannya. Dia menjelaskan bahwa menulis dengan jari itu sulit, begitu juga dengan sihir. Jika mana adalah tintanya, katanya, maka tongkat sihir adalah alat tulisnya. Dia lalu teringat saat dia mengagumi tongkat sihir siswa lain. Melihat senjatanya yang patah, dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian berpikir apakah tongkat itu tidak bisa menahan mananya yang murni. Dipanggil oleh gadis itu, dia menoleh dan mendapatinya sedang menunggu. Dengan senyuman, dia menyapanya, senang melihatnya ada di sana bersamanya. Dia meminta maaf karena mengganggu hari liburnya dengan urusannya. Sambil meletakkan tangan di dada, dia menyuruh untuk langsung pergi dan membeli tongkatnya. Setibanya di toko, dia terkesan dengan berbagai macam tongkat yang dijual. Penjual mengatakan mereka bangga dengan banyaknya pilihan barang di toko tersebut. Menunjukkan barang langka, seorang pria memuji kualitas permata pada tongkat itu. Di sebelahnya, gadis itu terkejut saat melihat harga barang tersebut. Terkejut dengan harganya, dia melihat bahwa tongkat itu seharga 1.000.000 koin. Melarikan diri dari para penjaga toko, mereka sepertinya sudah melewati beberapa toko yang berbeda. Di toko lain, mereka lari dari penjual yang tampak menakutkan. Setelah lama mencari, mereka beristirahat di sebuah alun-alun di tengah kota. Duduk di bangku, dia berkata dia tidak mampu membeli tongkat mahal itu. Dia kemudian menjelaskan karena banyak penyihir adalah bangsawan, mereka sangat mementingkan penampilan. Dia bilang akan mencari sendiri agar tidak menyita waktunya lagi. Merasa kesal, dia berteriak bahwa dia akan menemaninya sampai akhir. Saat itu, mereka melihat sebuah toko dengan papan nama tongkat sihir di depannya. Melihat tempat itu, dia berkata sepertinya mereka menjual tongkat di sana juga. Seorang pria lalu memperingatkan mereka untuk tidak masuk ke toko itu dalam keadaan apapun. Pemuda lain menjelaskan bahwa penjual di sana memaksa orang untuk membeli barang. Melihat papan nama itu, dia merenungkan hal-hal yang tidak diinginkan orang. Ketakutan dengan peringatan itu, dia menarik lengan bajunya, takut pada pemilik toko tersebut. Dia lalu memohon padanya untuk tidak masuk ke tempat itu apapun yang terjadi. Mengabaikan peringatan itu, dia membuka pintu dan memutuskan untuk masuk ke toko. Dia lalu berkata jika toko itu sangat buruk, seharusnya sudah bangkrut dari dulu. Memasuki tempat itu, dia mendapati dirinya berada di lingkungan yang gelap dan sangat berdebu. Di belakangnya, gadis itu mengawasi, takut dengan apa yang mungkin mereka temukan. Dia lalu mendekati meja kasir, mengamati barang-barang yang dijual. Seorang pria lalu bertanya apakah dia pembeli atau hanya melihat-lihat. Sambil mengukir sepotong kayu, pemilik toko itu duduk di bangku dengan tatapan mengintimidasi. Dia lalu berkata bahwa dengan banyaknya tongkat sihir di luar sana, pemuda itu malah berakhir di tokonya. Sang protagonis hanya menatap pria itu tanpa menunjukkan reaksi apapun. Tiba-tiba, tatapan pemilik toko berubah, seolah dia menyadari sesuatu. Menunjuk ke arah pemuda itu, dia sepertinya menyadari sesuatu yang sangat aneh. Berteriak marah, dia melempar pisau ke arahnya, mengejutkan semua orang. Dia lalu berkata tidak berniat menjual apapun kepadanya. Menunjuk pemuda itu, dia berteriak bahwa tidak ada tongkat sihir untuk dijual kepada pendekar pedang. Mendengar kata-katanya, dia terkejut dengan reaksi pemilik toko. Ketakutan, dia berkata sudah tahu tempat itu berbahaya dan mereka sebaiknya pergi. Menolak sarannya, dia menyatakan bahwa dia akan membeli tongkat di sana. Dengan tersenyum, dia berkata bahwa pemilik toko ini benar-benar menarik perhatiannya.
Terkejut, gadis itu bertanya apakah dia benar-benar akan memilih tongkat dari toko itu. Dia kemudian menoleh ke pemilik toko dan bertanya apa yang membuatnya berpikir begitu. Mengamati pemuda itu dari dekat, pemilik toko mulai menganalisis setiap detail tentang dirinya. Dia melihat cara pemuda itu berpakaian dan bagaimana dia membawa dirinya. Menganalisis tangannya, pemilik toko terus mencari petunjuk penting. Dia juga memperhatikan cara pemuda itu menginjak lantai saat bergerak. Menunjuk anak itu, dia mengatakan titik berat tubuhnya sangat halus. Mengingat masa lalunya sebagai kesatria, dia menatap sang pemilik toko tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di belakangnya, gadis itu berkata bahwa Oscar bukanlah pendekar pedang sungguhan. Dia lalu merenung, tak menyangka pemilik toko itu akan menganalisisnya secepat ini. Berdiri di dalam toko, dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada pemilik toko yang penasaran itu. Dia mengungkapkan bahwa dia mulai belajar sihir setengah tahun yang lalu, membuat pria itu terkejut. Sambil tersenyum, gadis itu mengatakan bahwa dia adalah siswa di Akademi Sihir. Dengan penuh pertimbangan, pemilik toko bertanya mengapa dia mencari tongkat baru. Dia lalu menjelaskan bahwa tongkat yang dia gunakan hancur saat pertarungan. Menyerahkan senjata yang patah itu, dia menunjukkan kondisi tongkatnya kepada pemilik toko. Setelah menganalisis benda tersebut, pemilik toko berkata bahwa tongkat itu sudah benar-benar tidak berguna sekarang. Dia kemudian menjelaskan bahwa lingkaran sihir internalnya hancur karena kelebihan mana. Karena tidak mengerti, dia bertanya apa maksud dari perkataan pemilik toko itu. Pemilik toko menjelaskan bahwa tongkat yang lebih besar bisa menampung lebih banyak mana, tapi lebih sulit untuk digunakan. Sambil memegang tongkat yang hancur itu, dia mengatakan bahwa bentuk untuk pemula lebih intuitif. Teringat pada para gurunya, dia menyadari bahwa tongkat mereka besar dan rumit. Dia kemudian bertanya tongkat seperti apa yang menurut pemilik toko akan cocok untuknya. Pemilik toko membalas bahwa dia belum memutuskan apakah akan menjualnya padanya. Berjalan menyusuri toko, dia mendekati pemuda yang menatapnya dengan bingung itu. Dia lalu menantangnya untuk memilih tongkat terbaik di seluruh toko ini. Menunjuk kerak, dia mengatakan akan menjualnya jika dia puas dengan pilihan tersebut. Melihat berbagai pilihan, dia mulai menganalisis tongkat mana yang harus dia pilih. Di belakangnya, gadis itu dan si pemilik toko menantikan keputusannya. Gadis itu lalu merenung bahwa nilai sebuah tongkat ditentukan oleh bahan pembuatnya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan sepertinya merasakan sesuatu di salah satu tongkat. Gadis itu bertanya-tanya apakah itu mungkin tongkat langka yang terbuat dari kayu haganom. Terkejut melihat benda itu, dia membatin bahwa satu tongkat saja seharga 1 tahun kemewahan. Dengan tatapan penuh harap, dia berharap Oscar akan menyadari keberadaan tongkat itu. Dia lalu berbalik seolah merasakan suatu kehadiran sihir. Sambil memegang tongkat yang sederhana, dia berkata bahwa dia akhirnya memutuskan mana yang akan diambil. Dia kemudian menunjukkan sebatang kayu seraya berkata dia akan mengambil yang itu. Gadis dan pemilik toko itu menatapnya, terkejut dengan pilihannya yang tidak biasa. Gadis itu lalu berseru bahwa tongkat yang paling mahal di toko itu adalah yang satunya lagi. Dia lalu menjelaskan bahwa dia tidak diminta mencari tongkat yang mahal, melainkan yang bagus. Dengan tatapan serius, pemilik toko bertanya mengapa dia memilih tongkat itu. Sambil tersenyum, dia mengatakan itu hanya perasaan saja karena tongkat tersebut terasa hangat. Dia kemudian menyentuh si pemilik toko dengan tongkat itu, yang lantas menatapnya dengan jijik. Dengan tongkat di tangan, dia berkata bahwa benda ini tidak hancur. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa kehilangan peralatan adalah hal yang paling menakutkan. Sambil tersenyum, dia berkata bahwa ini adalah tongkat yang bagus untuk penggunanya. Pemilik toko menatapnya, terkejut dengan analisisnya yang tepat mengenai benda itu. Tiba-tiba, pria itu berbalik dan menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia lalu bertanya, apakah si pemilik toko akan menjual tongkat yang dipilihnya itu. Pemilik toko mengungkapkan bahwa tongkat itu dibuat untuk putranya di masa lalu. Karena bingung, dia bertanya mengapa tongkat itu ada di toko jika tidak untuk dijual. Dia kemudian berkata bahwa sang pemilik tongkat telah hancur sebelum alatnya hancur. Di atas meja kasir, sebuah foto memperlihatkan pemilik toko bersama putranya saat masih muda. Sambil memegang tongkat itu, dia berkata benda tersebut tidak bisa dibilang bagus. Sambil memunggungi mereka, dia sepertinya mengusir keduanya dari tokonya yang gelap itu. Dia berkata ini sangat disayangkan, tetapi gadis itu menghiburnya dengan mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, pemilik toko bertanya kemana mereka akan pergi sekarang. Karena tidak mengerti, dia menoleh pada pria itu, bingung dengan pertanyaannya. Pemilik toko menyuruhnya menunggu karena dia akan mengambilkan tongkat yang cocok untuknya. Mendengar kabar itu, keduanya sangat gembira dan merayakannya. Merasa lega, gadis itu berkata bahwa dia sangat gugup dan dia pun meminta maaf. Tiba-tiba, pintu toko terbuka, memperlihatkan sosok baru. Itu adalah pria yang sama yang menyerang mereka di hutan, mengejutkan semua orang. Dengan tatapan kaget, dia bertanya apa yang mereka lakukan di sana.
Tanpa mengerti apa-apa, keduanya hanya menatap pria itu, terkejut dengan kemunculannya. Sambil memegang cambuknya, pria itu menatap kelompok tersebut dengan pandangan mengancam. Dengan mata terbelalak, sang tokoh utama menyadari bahaya yang mengancam mereka. Gadis itu lalu bertanya apakah profesor juga datang ke toko untuk membeli tongkat sihir. Dia menjawab menyembunyikan niat aslinya berada di sana. Saat itu juga, pemilik toko memanggil profesor itu, seolah sudah mengenalnya. Karena merasa pemilik toko sedang sibuk, profesor itu berpamitan dan pergi dari toko. Keluar dari toko, dia berjalan menyusuri jalanan, menjauh dari kelompok siswa tersebut. Gadis itu lalu berkomentar bahwa dia sudah pergi dan bertanya-tanya apa yang diinginkannya. Pemilik toko berkata dia gelisah seperti biasa, menunjukkan ketidaksukaannya pada pria itu. Sambil menyerahkan tongkat baru kepadanya, dia berkata bahwa ini akan menjadi rekan bertarung barunya. Terkejut, dia menatap tongkat itu, bertanya-tanya jenis senjata apa itu. Terbuat dari kayu, tongkat itu memiliki bilah kapak di ujung atasnya. Pemilik toko menjelaskan bahwa tongkat itu terbuat dari pohon asal yang legendaris. Pohon ini tidak akan pernah mati dan berada di negara kepulauan yang sangat jauh. Pasti, dedaunan pohon tersebut tetap berseri dengan kanopi yang selalu hijau dan hidup. Gadis itu berseru bahwa tongkat sihir dari pohon itu adalah harta karun yang sangat bernilai. Sambil tersenyum, pemilik toko mengatakan bahwa gadis itu benar. Barang ini sangatlah tangguh. Masih terkejut, dia mengatakan bahwa tongkat seperti itu pastilah sangat mahal. Pemilik toko mengungkapkan bahwa tongkat itu ditujukan untuk putranya ketika dia kembali nanti. Sambil memunggungi mereka, dia berkata bahwa sama seperti tongkat sihir putranya, tongkat ini tidak untuk dijual. Duduk di sebuah bangku, dia berseru bahwa dia tidak akan menjual tongkat sihir lainnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa tidak ada tongkat lain di toko yang cocok untuknya. Sambil memegang tongkatnya, dia bersiap menerima hadiah dari pemilik toko. Sambil tersenyum, dia mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua dukungan dan pengertiannya. Pemilik toko lalu mendesaknya, menyuruhnya untuk segera mencoba tongkat baru itu. Sambil memegang senjata, dia bersiap menguji kekuatan dari peralatan barunya. Dengan mata terpejam, dia mulai berkonsentrasi untuk menggunakan sihirnya. Menyalurkan energinya, dia menyelimuti seluruh tongkat dengan mana birunya. Pemilik toko memperhatikannya dengan tatapan serius dan sedikit ekspresi terkejut. Dia lalu berkata bahwa rasanya aneh, seolah-olah dia telah menggunakannya selama bertahun-tahun. Sambil meneriaki mereka, pemilik toko menyuruh mereka pergi karena dia tidak ingin kehilangan pelanggan. Teringat pada profesor, dia berbalik dan memutuskan untuk mengajukan pertanyaan pada pria itu. Dia kemudian bertanya apakah Profesor Emon adalah pelanggan tetap di toko ini. Kembali di akademi, para siswa berkumpul di ruang kelas untuk pelajaran selanjutnya. Salah satu siswa menunjuk sambil berkata bahwa itu adalah kelompok yang pergi ke pemakaman. Mereka berkomentar bahwa sebuah keajaiban kelompok itu bisa kembali dengan utuh dari insiden tersebut. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa Levin mencoba menyelamatkan nyawanya sendiri dan meninggalkan yang lain. Tiba-tiba, profesor melekutkan cambuknya, mengejutkan seisi kelas. Merasa kesal, dia meneriaki para siswa yang kemudian meminta maaf karena mengobrol. Profesor lalu menatap sang tokoh utama yang memperhatikannya dalam diam dari tempat duduknya. Dia hanya membalas tatapan profesor tanpa menunjukkan reaksi apapun terhadap tatapannya. Pemilik toko mengungkapkan bahwa Emon adalah kapten dari regu putranya. Dia juga mengatakan bahwa profesor ada di medan perang saat putranya tewas. Dalam kilas balik, profesor itu muncul di toko dan berbicara dengan pemilik toko. Dia menyimpulkan dengan mengatakan bahwa Emon yang membawa kembali tongkat itu. Sambil memegang tongkat yang patah, dia terus mendengarkan cerita pemilik toko. Terkejut, gadis itu berkata dia tidak tahu menahu soal cerita di balik profesor itu. Sambil menunjuk pemuda itu, dia berkata profesor itu selalu bersikap baik pada putranya. Mendengar cerita itu, dia menatap pria tersebut dengan ekspresi yang sangat serius. Sambil memegang tongkat itu, dia berkata senjatanya sering digunakan dalam pertempuran. Dia lalu berkata bahwa putranya pasti seorang penyihir yang luar biasa. Terkejut dengan analisisnya, sang pemilik toko bertanya dari mana dia tahu. Teringat dengan kelasnya, dia duduk bersiap untuk membongkar pelaku yang sebenarnya. Dia ingat bahwa di hari pelatihan, Profesor Emon adalah salah satu instrukturnya. Dengan tatapan penuh kebencian, dia berkata tidak mungkin kecurigaannya salah. Dia lalu menyimpulkan bahwa profesor itu adalah dalang di balik serangan tersebut. Dia merenungkan bahwa ini adalah kesempatannya karena sang profesor tidak tahu apa-apa. Dengan tatapan penuh tekad, dia berkata, kali ini dialah yang akan menyerang lebih dulu. Di ruangan yang gelap, profesor itu berkomunikasi dengan entitas misterius. Entitas itu berkata bahwa dia mengagumi kehebatan yang dia tunjukkan di medan perang. Profesor itu menjawab bahwa dia sangat menyadari harapan yang dibebankan padanya. Entitas itu lalu bertanya apakah dia menganggap sekolah lebih kejam daripada peperangan.
Menjawab tidak, dia tampak sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Dia kemudian berjanji untuk mencapai hasil militer tanpa penundaan lagi. Setelah percakapan itu, dia berbalik dan meninggalkan ruangan sambil memikirkan misinya. Berdiri di tengah ruangan, dia memikirkan kejadian baru-baru ini. Kembali ke akademi, adegan menunjukkan bangunan institusi yang megah. Sang direktur bertanya apakah Emon yang menyerangnya selama pelatihan. Dia berkata sulit baginya untuk mempercayai tuduhan terhadap profesor itu. Direktur menjelaskan bahwa profesor itu dulunya pria pemberani yang mempertaruhkan nyawanya. Sang tokoh utama berkata meskipun begitu, dia yakin dirinya tidak salah. Direktur berkata jika dia berkata demikian, itu pasti benar, tapi dia butuh bukti. Sambil tersenyum, dia berkata justru itulah alasannya berada di sini. Terkejut dengan rencananya, sang direktur mendengarkan baik-baik setiap detail strateginya. Dia berkata sama seperti saat pelatihan, profesor itu akan menyerang lagi. Dia menyimpulkan bahwa jika ada kesempatan, musuh akan menyerang tanpa ragu. Mendengar rencana itu, sang direktur mulai memikirkan langkah selanjutnya yang harus diambil. Dia kemudian mengungkapkan bahwa ada misi pengawalan untuk Putri Kekaisaran. Putri Ariel dijadwalkan untuk mendaftar di kelas pertama akademi. Tapi karena efek samping mantra, dia harus menunda pendaftarannya. Profesor Ruth mengungkapkan bahwa pendaftarannya ditunda karena alasan ini. Dengan tatapan serius, dia berkata mereka harus pergi menyambut Yang Mulia di ibu kota. Profesor itu lalu mengungkapkan bahwa ini akan menjadi misi yang ditugaskan kepada mereka semua. Saat membaca buku, salah satu siswi tampak sangat tertarik dengan misi itu. Saingan sang tokoh utama juga mendengarkan instruksi dengan penuh perhatian dan serius. Dia lalu menyadari bahwa ini adalah kondisi yang tepat bagi Emon untuk menyerangnya. Profesor itu berbalik menghadap kelas dan bertanya apakah ada yang punya pertanyaan. Pada saat itu, saingannya mengangkat tangan dan memanggil profesor untuk berbicara. Dengan tatapan serius, dia bertanya tentang kekuatan anggota kelas yang baru. Dia bertanya apakah dia bisa menganggap kekuatan pemuda itu setara dengan mereka. Mendengar pertanyaan itu, dia menatap saingannya dengan ekspresi penuh keyakinan. Profesor itu berkata, jika dilihat dari pelatihan, dia sudah melampaui mereka semua. Terkejut dengan pengungkapan itu, dia menatap sang profesor, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Salah satu siswi yang sedang membaca buku juga tampak terkejut dengan berita itu. Dia kemudian berkata bahwa pria yang dia kenal itu biasa-biasa saja dan tidak punya kekuatan sama sekali. Sang tokoh utama hanya mendengarkan luapan emosi itu tanpa menunjukkan reaksi apapun. Profesor itu menekankan bahwa meskipun begitu, beberapa orang penting sangat memujinya. Dia bilang nilainya lebih tinggi dan dia tidak paham dengan situasi ini. Dengan tatapan marah, dia berkata semua ini sama sekali tidak masuk akal. Sambil menunjuk sang tokoh utama, dia menantangnya berduel di depan semua orang. Dia lalu menuntut anak itu untuk menunjukkan setiap tetes kekuatannya sebagai seorang penyihir. Profesor itu tampak lelah dengan sikap siswanya tapi tidak ikut campur dalam pertarungan itu. Dia kemudian memikirkan bahwa dengan keadaan seperti ini, dia mengkhawatirkan masa depan misi mereka. Sambil tersenyum, profesor berkata yang kalah dalam duel akan dikeluarkan. Menatap saingannya, dia menerima tantangan itu dan membuat pemuda itu terkejut. Di arena, keduanya mengambil posisi, siap untuk memulai duel. Memegang tongkatnya, dia bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu dan menatap lawannya dengan terkejut. Saingannya mengangkat tongkat dan mulai merapalkan sihir es. Beberapa lingkaran sihir es muncul di sekitarnya saat dia membalas tatapannya dengan terkejut. Sambil berteriak, sang saingan menyuruhnya bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Dia lalu merenungkan bahwa dia tidak boleh dikeluarkan dari misi dalam keadaan apapun. Menggenggam tongkatnya erat-erat, dia bersiap menghadapi pertempuran yang sudah di depan mata. Dengan tatapan serius, dia memusatkan konsentrasi, siap menggunakan seluruh kekuatannya. Berteriak, dia mengatakan dia menerima tantangan dari saingannya, Zazan Gilotas.